Untuk menghadapi peri yang tidak berperasaan, Xiao Yan memutuskan untuk membentuk kekuatan di dunia 1000 besar, dan nama kekuatan ini juga disebut klan Xiao. Bab terakhir dari buku ini sudah keluar, menyenangkan untuk dibaca. Ayo, katakan untuk membacanya. Ingat, daerah di mana klan Xiao berada karena lotus api yang dikeluarkan oleh Xiao Yan, menyebabkan daerah ini menjadi setelah membuat area api tak berujung. Xiao Yan menamai area ini sebagai area api tak berujung. Oleh karena itu, wilayah api tak berujung adalah lingkup pengaruh klan Xiao. Tentu saja, ini hanya pengaruh awal. Di masa depan, dengan penemuan klan Xiao, ruang lingkup wilayah api tak berujung pasti akan berkembang lebih jauh. Setelah menaklukkan 3 klan spiritual utama, Xiao Yan mulai mengambil tindakan. Di satu sisi, dia ingin mengimplementasikan rencana untuk membangun kekuatannya, dan di sisi lain, dia mulai mengirim orang untuk memperbaiki domain api yang tak ada habisnya. Setelah Xiao Yan melepaskan teratai api paling menakutkan dalam sejarah, seluruh 5 elemen benua, serta daerah sekitarnya dari 5 elemen benua, hampir tandus dan benar-benar direduksi menjadi magma. Manusia tidak dapat hidup dalam lingkungan seperti itu. Oleh karena itu, Xiao Yan mulai mengirim orang untuk memperbaiki dan mengubah 5 elemen benua. Di sisi lain, Xiao Yan mulai mengimplementasikan rencana untuk membangun kekuatannya. Xiao Yan pertama-tama sepenuhnya memasukkan 3 klan spiritual utama ke dalam klan Xiao dan menjadi tulang punggung klan Xiao. Di klan Xiao, Xiao Yan dan Cailin memiliki kepemimpinan mutlak, dan di bawah mereka berdua, Xiao Yan mendirikan rumah penatua. Status para tetua hanya terbatas pada Xiao Yan dan Cailin, dan mereka memiliki kekuatan besar di wilayah api tak berujung. Mengenai pemilihan rumah tetua, untuk menenangkan 3 klan spiritual utama, leluhur Xiao Yan menjadi penatua rumah tetua. Terlebih lagi, ketiga patriark masih menjadi orang yang memimpin klan mereka sendiri. Ini tidak jauh berbeda dengan mereka sebagai patriark, hanya nama yang berbeda. Selain 3 tetua dari patriark Sanling, ada 3 tetua di halaman tetua. Mereka adalah Jiu Bai, Zihan dan Mo Yu. Tak perlu dikatakan, Jiu Bai, berdasarkan hubungannya dengan Xiao Yan, menjadi seorang penatua, dan tidak ada yang berani menolak. Adapun Zihan dan Mo Yu, mereka meminta untuk mengikuti Xiao Yan atas inisiatif mereka sendiri. Tetapi karena mereka berasal dari klan Roh Es, mereka harus mendapatkan persetujuan klan Roh Es jika ingin bergabung dengan klan Xiao. Keduanya segera kembali ke klan Roh Es, dan dengan persetujuan patriark klan Roh Es saat ini Ying Huan Huan, keduanya dapat bergabung dengan klan Xiao. Di satu sisi, Zihan dan Mo Yu sangat kuat, dan di sisi lain, Xiao Yan melihat wajah Lindong dan menjadikan Zihan dan Mo Yu muda sebagai rumah para tetua. Oleh karena itu, saat ini ada 6 penatua di rumah penatua. Tentu saja, ada berbagai departemen dan aula di bawah rumah tetua, yang semuanya sangat detail, karena Xiao Yan dan Cailin sama-sama memiliki pengalaman dan kemampuan untuk membangun kekuatan. Mereka berdua melakukan semuanya dengan tertib dan berjalan sangat lancar. Setelah membangun berbagai departemen, Xiao Yan mulai mengirim orang untuk merekrut sejumlah besar orang kuat. Xiao Yan mengirim hampir semua orang dari 3 klan spiritual utama, dan merekrut sejumlah besar orang kuat di wilayah api tak berujung dan sekitarnya. Berkat upaya orang-orang ini, jumlah klan Xiao telah tumbuh secara eksponensial. Hanya dalam beberapa bulan, wilayah api tak berujung telah menjadi negara adidaya di dunia 1000 besar. Berkat upaya semua orang, wilayah api tak berujung telah sepenuhnya diperbarui, dan banyak tempat di wilayah api tak berujung telah dikembangkan oleh orang-orang, dan kota-kota yang cocok untuk tempat tinggal manusia telah didirikan. Selain itu, kota-kota seperti itu terus meningkat, dan popularitas wilayah api tak berujung secara bertahap meningkat. Selain itu, di area api yang tak berujung, banyak vegetasi atribut api tahan panas mulai tumbuh. Seluruh wilayah api tak berujung mulai secara bertahap mendapatkan kembali vitalitasnya sebelumnya. Xiao Yan mengirim undangan ke banyak pasukan di sekitar wilayah api tak berujung, mengundang mereka untuk bergabung dengan klan Xiao. Beberapa pasukan secara langsung menolak undangan Xiao Yan, sementara sebagian besar pasukan bersedia untuk tunduk pada klan Xiao dan menjadi kekuatan yang berafiliasi dengan wilayah api tak berujung. Setelah klan Xiao semakin kuat, klan Xiao juga mulai terbagi menjadi pintu dalam dan pintu luar. Pintu bagian dalam adalah bagian inti dari klan Xiao, dan juga merupakan bagian inti dari seluruh wilayah api tak berujung, terutama bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah api tak berujung. Pintu luar bertanggung jawab atas pertahanan dan perlindungan domain api tanpa akhir. Tentu saja, selama proses pertumbuhan wilayah api tak berujung, beberapa kekuatan besar dan sekte di sekitar wilayah api tak berujung secara alami tidak akan menyaksikan wilayah api tak berujung tumbuh. Oleh karena itu, sekte-sekte itu terus mengganggu klan Xiao. Namun, sekte-sekte ini dimusnahkan oleh Xiao Yan. Sejak itu, hanya sedikit sekte yang berani memprovokasi wilayah api tak berujung. Hanya dalam 1 tahun, wilayah api tak berujung telah menjadi kekuatan transenden. Pada hari Endless Fire Territory secara resmi didirikan, Xiao Yan juga mengadakan upacara akbar.
Selama upacara ini, banyak orang dari berbagai kekuatan datang untuk memberi selamat. Ada juga beberapa kelas berat di antara mereka. Pada hari itu, Wu Zhu Lindong membawa dua istrinya, Ling Qingzu dan Ying Huan-Huan, untuk mengucapkan selamat kepadanya. Lindong mengumpulkan fragmen reinkarnasi Ying Huan-Huan. Dengan bantuan Bing Xuan, Lindong mengirim Ying Huan-Huan ke reinkarnasi. Pada akhirnya, Lindong menemukan Ying Huan-Huan dalam reinkarnasi. Setelah Ying Huan-Huan dibangkitkan, Bing Xuan mengembalikan posisi Bing Ling Patriarch kepada Ying Huan-Huan. Oleh karena itu, Ying Huan-Huan adalah patriark saat ini dari klan Rohes. Kemunculan Lindong langsung membuat suasana upacara menjadi sangat panas. Hari-hari ini, Wu Zhu dan Kaisar Yan telah menjadi terkenal, dan mereka telah menjadi fokus perhatian dunia. Kemunculan Wu Zhu di dunia Jumo penuh dengan legenda dan misteri seperti Kaisar Yan. Dia dan Kaisar Yan muncul hampir bersamaan, dan mereka berdua melakukan hal-hal besar di dunia seribu besar. Perlu disebutkan bahwa setelah Lindong menghadiri upacara klan Xiao dan kembali, dia juga memutuskan untuk membuat faksi. Setelah bertahun-tahun, Lindong berhasil menciptakan alam leluhur. Alam leluhur yang dia ciptakan dan alam api tanpa akhir yang diciptakan oleh Xiao Yan semuanya telah menjadi salah satu dari 4 kekuatan transendental di dunia seribu besar. Sementara semua orang bersemangat untuk kedatangan Lindong, kedatangan orang lain membuat suasana penonton semakin panas. Orang itu adalah Luo Tianzhen, patriark Luoshen. Klan Luoshen adalah keluarga kuno dengan warisan yang sangat panjang, dan memiliki pengaruh yang sangat penting di seluruh dunia seribu besar. Meskipun 5 klan spiritual utama memiliki reputasi tertentu di dunia seribu besar, mereka sama sekali tidak layak disebut jika dibandingkan dengan klan Luoshen. Tidak ada keraguan tentang kekuatan klan Luoshen, dan Luo Tianzhen, kepala klan Luoshen, juga merupakan sosok yang sangat menakutkan. Dikatakan bahwa kekuatannya tidak terduga, dan tidak ada yang benar-benar dapat mengetahui kekuatannya. Dia adalah salah satu karakter paling menakutkan di dunia. Untuk kedatangan Luo Tianzhen, tidak hanya semua orang yang hadir terkejut, bahkan Xiao Yan juga sangat terkejut, karena dia dan Luo Tianzhen tidak saling mengenal sebelumnya, dan tindakan Luo Tianzhen yang tidak diundang membuat Xiao Yan harus lebih berhati-hati. Kekhawatiran Xiao Yan jelas berlebihan. Luo Tianzhen tidak hanya tidak memiliki sedikit pun kebencian, tetapi juga meluncurkan aliansi strategis dengan wilayah api tak berujung. Meskipun wilayah api tak berujung berkembang pesat, bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang muncul, dan pasti akan dipadati oleh banyak pihak. Namun, setelah wilayah api tak berujung dan klan Luoshen memiliki hubungan kerjasama, itu pasti akan membuat fondasi wilayah api tak berujung lebih stabil. Banyak kekuatan yang ingin menemukan masalah di wilayah api tak berujung juga akan takut pada api tanpa akhir, karena hubungan antara klan Luoshen, domain langsung. Setelah upacara akbar diadakan, klan Xiao akhirnya berhasil didirikan, dan area di mana klan Xiao berada disebut wilayah api tak berujung mulai sekarang. Wilayah api tak berujung berkembang pesat, dan orang-orang kuat di klan Xiao seperti awan. Setelah klan Xiao secara bertahap memasuki tahap formal, Xiao Yan mulai diam-diam mengimplementasikan sebuah rencana. Xiao Yan mulai memilih beberapa orang kuat dari klan Xiao dan diam-diam mengatur mereka. Orang-orang yang dia pilih tidak hanya harus kuat, tetapi juga harus benar-benar setia kepadanya. Dia memilih begitu banyak ahli yang kuat untuk berurusan dengan peri yang tidak berperasaan. Memikirkannya sekarang, sudah lama sejak dia datang ke dunia Dakian, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yun Yun dan Xiao Xiao di hari umur panjang. Dia belum kembali untuk waktu yang lama, dan keduanya pasti sangat khawatir. Oleh karena itu, Xiao Yan memutuskan untuk meninggalkan dunia seribu besar sesegera mungkin dan kembali ke Changshengtian. Sebelum meninggalkan dunia seribu besar, dia harus menemukan banyak orang kuat, dan kembali ke surga keabadian bersamanya untuk berurusan dengan peri yang tidak berperasaan. Setelah periode seleksi, Xiao Yan akhirnya menemukan banyak orang kuat dan bersedia pergi ke Changshengtian bersamanya. Kebanyakan dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari 3 klan spiritual utama. Zihan, Mo Yu, Jin Ming, Lin Yang dan lainnya, akan pergi ke Changshengtian dengan Xiao Yan. Ketika semuanya sudah siap, Xiao Yan memutuskan untuk meninggalkan dunia seribu besar. Namun, Xiao Yan sangat tertutup tentang kepergiannya. Kecuali dia, Cailin, dan orang-orang yang menemaninya ke dunia seribu besar, tidak ada orang di luar yang tahu tentang kepergiannya. Xiao Yan pertama-tama mengisolasi inkarnasi di luar tubuh, dan kemudian menembus jejak Qi-nya ke dalam inkarnasi di luar tubuh, dengan utas Qi dalam inkarnasi di luar tubuh. Xiao Yan, inkarnasi di luar tubuh, itu tampaknya nyata, dan yang lain tidak dapat melihatnya sama sekali. Pada hari-hari ini ketika Xiao Yan pergi, inkarnasi Xiao Yan menggantikan Xiao Yan dan mengelola wilayah api tanpa akhir. Xiao Yan dan yang lainnya dengan tenang menaiki perahu roh dan mulai bersiap untuk meninggalkan dunia seribu besar. Namun, sebelum meninggalkan dunia seribu besar, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa dia masih memiliki satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sekarang dia telah mengumpulkan sumber dari 5 roh. Sekarang saatnya untuk membangkitkan Bing Xin.
Namun, dia hanya mendengar Bingxin mengatakan bahwa sumber dari 5 roh dapat menghidupkannya kembali. Tapi dia tidak tahu bagaimana menggunakan sumber dari 5 roh untuk membangkitkan Bingxin. Xiao Yan memutuskan untuk memasuki ruang mimpi Bingxin lagi dan bertanya kepada Bingxin bagaimana cara menggunakan sumber 5 roh untuk menghidupkannya kembali. Dia segera kembali ke kamar, bermeditasi sendirian, mencoba memasuki mimpi Bingxin. Setelah beberapa saat, Xiao Yan akhirnya berhasil masuk ke dalam mimpi Bingxin. Sumber dari 5 roh telah dikumpulkan, bisakah Xiao Yan membangkitkan Bingxin? Ling Zhu akhirnya meninggalkan dunia 1000 besar dengan Xiao Yan, Kailin, dan banyak ahli lainnya di dalamnya. Kepergian Ling Zhu tidak menyebabkan pergerakan apapun. Oleh karena itu, orang-orang di dunia Dakian tidak akan tahu bahwa pemilik sebenarnya dari wilayah api tak berujung telah pergi. Sekarang pemilik wilayah api tak berujung bukanlah Kaisar Yan yang sebenarnya, tetapi satu Kaisar Yan yang menjelma di luar. Di sebuah kamar di Ling Zhu, Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur, matanya sedikit tertutup, dan dia telah memasuki keadaan meditasi. Di samping Xiao Yan, Kailin berdiri dengan tenang, menatap Xiao Yan dengan lembut. Xiao Yan memasuki mimpi Bingxin lagi dan melihat Bingxin lagi. Aku melihat Bingxin berdiri ramping, berdiri diam tidak jauh dari sana, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Bingxin mengenakan pakaian putih dan mengalahkan salju, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan cahaya putih suci, seperti peri yang tidak makan kembang api, memberi orang perasaan suci dan suci. Melihat Bingxin yang seperti peri, Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan aneh, seolah-olah dia dan Bingxin sudah saling kenal selama ribuan tahun. Perasaan aneh itu berkelebat di hati Xiao Yan. Xiao Yan tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba merasa seperti itu barusan. Karena dia tidak mengerti, Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Kebenaran akan terungkap suatu hari nanti. Melihat Bingxin dengan lembut, Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Bingxin, saya telah menemukan sumber dari 5 roh. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya untuk menghidupkan kembali Anda?" Bingxin Yingying tersenyum dan berkata, "Saudara Yan, Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Anda menggunakan prinsip lintas generasi dari 5 elemen untuk menggabungkan sumber dari 5 roh ke dalam air yang akan mengering. Ketika saatnya tiba, benar, saya akan dibangkitkan." Mendengar ini, Xiao Yan terkejut, dan segera bertanya, "Maksudmu bahkan jika kamu memiliki sumber dari 5 roh, kamu tidak dapat segera dibangkitkan, dan kamu masih harus menunggu kesempatan?" Bingxin terkekeh dan mengangguk, "Ya, aku masih menunggu kesempatan." Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kapan waktunya?" Bingxin tidak menjawab secara langsung, tetapi tersenyum misterius dan berkata, "Rahasianya tidak bisa dibocorkan. Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan tahu, Suo." "Selamat tinggal, Kakak Yan." Bingxin memberi Xiao Yan senyum manis, melambai pada Xiao Yan, lalu perlahan memudar, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Pada saat sosok Bingxin menghilang, Xiao Yan juga menarik diri dari mimpi Bingxin. Dia perlahan membuka matanya dan kembali ke dunia nyata. Pada saat ini, wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi kehilangan dan kesedihan. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat menghidupkan kembali Bingxin setelah mengumpulkan sumber dari 5 roh, tetapi harapannya gagal lagi, dan sumber dari 5 roh tidak dapat menghidupkan kembali Bingxin sama sekali. Setelah sedih beberapa saat, Xiao Yan memutuskan untuk melakukan apa yang diinginkan Bingxin. Meskipun sumber dari 5 roh tidak dapat segera menghidupkan kembali Bingxin, karena Bingxin ingin dia menemukan sumber Qiuling, dia tentu punya alasannya. Xiao Yan segera membuka dunia batin dan masuk. Kailin diam-diam mengikuti Xiao Yan ke dunia batin. Xiao Yan sudah memberitahu Kailin tentang dunia batin secara detail, jadi Kailin tidak terkejut saat melihat dunia batin Xiao Yan. Keduanya berjalan berdampingan ke kolam tempat Bingxin Hailian tumbuh. Saya melihat bahwa sumber mata air spiritual di kolam sangat langka, dan ada kemungkinan mengering kapan saja. Kelima unsur tersebut saling menghasilkan, artinya kayu menghasilkan api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam menghasilkan air, dan air menghasilkan kayu. Xiao Yan segera mengeluarkan sumber dari 5 roh, dan kemudian menggabungkan mereka ke dalam sumber mata air spiritual yang menyedihkan dalam urutan 5 elemen. Dengan integrasi berkelanjutan dari sumber 5 roh, mata air dari sumber roh, yang akan mengering, mulai berkembang pesat. Ketika sumber dari 5 roh itu semuanya melebur ke dalam mata air roh sumber itu hampir memenuhi seluruh kolam. Energi yang awalnya jarang di air Yuan Lingkuan menjadi lebih padat lagi pada saat ini, saat energi mata air roh sumber menjadi lebih kaya, teratai laut jantung es di kolam tumbuh lebih kuat. Melihat bahwa Bingxin Hailian tumbuh lebih kuat, wajah Xiao Yan juga menunjukkan sentuhan kelegaan, dan tidak sia-sia untuk mengumpulkan sumber dari 5 roh, dan itu memiliki efek yang diinginkan. Xiao Yan dan Kailin segera keluar dari dunia batin. Pada saat ini, perahu roh telah melewati jalur pesawat antara dunia Dakian dan Changshengtian, dan memasuki Changshengtian. Perahu roh itu terlalu mencolok, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu.
Xiao Yan memerintahkan Linger untuk membuat perahu roh itu lebih kecil. Saya melihat Linger membacakan kata-kata, dan di bawah perubahan cepat sidik jarinya, perahu roh yang sangat besar mulai menyusut dengan cepat, dan segera menjadi seukuran burung gereja. Pada saat yang sama ketika perahu roh menjadi lebih kecil, tubuh semua orang juga menyusut dengan cepat. Jika Anda melihat orang-orang di perahu roh dari luar perahu roh, Anda akan menemukan bahwa setiap orang seukuran semut. Lingzu benar-benar artefak ilahi nomor satu antara langit dan bumi. Itu tidak hanya besar atau kecil, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk waktu yang singkat. Dalam beberapa hal, bahkan senjata ilahi tabu kuno dan ilahi pedang iblis tidak bisa dibandingkan dengannya. Perahu roh menjadi seukuran burung gereja, dan bisa terbang diam-diam di Changshengtian tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Perahu roh membawa kerumunan, terbang seperti burung gereja di surga panjang umur. Mereka harus bergegas ke kota Huoyun sesegera mungkin untuk berdamai dengan Yun Yun dan Xiao Xiao. Namun, dalam proses terbang menuju kota Huoyun, hal yang sangat aneh tiba-tiba terjadi pada Xiao Yan. Pohon bodi kuno tiba-tiba berubah menjadi pedang ajaib dan terbang keluar dari dunia batin Xiao Yan. Ini membuat Xiao Yan merasa sangat aneh. Pedang iblis ilahi belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya. Setelah pedang dewa dan iblis terbang keluar dari dunia batin Xiao Yan, pedang dewa dan iblis berhenti di depan Xiao Yan sejenak, dan kemudian terbang menuju langit dengan cepat. Melihat adegan ini, Xiao Yan terkejut, dan pedang iblis dewa benar-benar ingin meninggalkannya. Begitu Xiao Yan bergerak, dia mengejar dewa dan pedang iblis. Setelah itu, Lingzu mengejar Xiao Yan. Kecepatan pedang iblis dewa sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu melintas beberapa kali di udara dan menghilang di depan semua orang. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk mengejar dewa dan pedang iblis, dan setelah beberapa kilatan di udara, dia menghilang dari pandangan semua orang. Meskipun perahu roh memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, kecepatan perahu roh hanya dapat dimainkan dengan baik di terowongan ruang dan waktu atau saluran pesawat, dan di udara tidak secepat itu. Oleh karena itu, Shen Mojian dan Xiao Yan dengan cepat melemparkan perahu roh. Kalian semua mengikuti perlahan. Aku akan mengikuti untuk melihat bahwa Lingzu tidak dapat mengejar kecepatan Xiao Yan. Cailin dengan ringan menjelaskan kepada Zihan, Mo Yu dan pembangkit tenaga listrik lainnya di sampingnya. Cailin terbang keluar dari perahu roh seperti kilat, mengejar ke arah Xiao Yan. Setelah beberapa kilatan, itu menghilang ke langit. Di bawah pengejaran habis-habisan Xiao Yan dengan cepat menyusul pedang dewa dan iblis dan memegangnya di tangannya. Xiao Yan memegang pedang dewa dan iblis dengan erat, tetapi pedang dewa dan iblis bergetar hebat di tangannya, mencoba untuk menyingkirkan kendali Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba memiliki intuisi pada saat ini. Intuisi itu mengatakan kepadanya bahwa sesuatu di kejauhan tampaknya memanggil dewa dan pedang iblis, yang menyebabkan pedang dewa dan iblis berperilaku tidak normal. Cailin dengan cepat menyusul Xiao Yan dan bertanya, "Ada apa?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang memanggil pedang para dewa dan iblis. Jadi pedang para dewa dan iblis itu tidak normal." Cailin mengangguk dan berkata, "Benda yang bisa memanggil pedang para dewa dan iblis sama sekali tidak biasa. Mengapa kita tidak pergi dan melihat apa yang disebut pedang para dewa dan iblis?" "Itulah tepatnya yang saya maksud." Xiao Yan mengangguk, dan segera melepaskan pedangnya. Pedang itu terbang menjauh. Kemudian keduanya mengikuti di belakang pedang setan dewa. Di langit, tiga pita terbang dengan cepat. Setelah terbang untuk waktu yang lama, Xiao Yan dan Cailin tiba-tiba menyadari bahwa kecepatan pedang iblis dewa secara bertahap melambat. Keduanya juga memperlambat kecepatan terbang mereka sebagai hasilnya, masih mengikuti pedang dewa dan iblis. Pada akhirnya, pedang iblis dewa berhenti sepenuhnya. Xiao Yan dan Cailin juga berhenti. Begitu mereka sampai di kekosongan ini, Xiao Yan dan Cailin segera merasa bahwa suasananya agak salah. Saya melihat sejumlah besar orang kuat di langit yang jauh, membentuk pengepungan besar, mengepung musuh di tengah. Pembangkit tenaga listrik itu tampak serius, dan ada hawa dingin di udara, dan perang tampaknya akan datang. Kekuatan pembangkit tenaga listrik itu tidak lemah. Hampir semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Dou, dan ada beberapa pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou di antara mereka. Formasi ini bisa dikatakan cukup menakutkan. Jika salah satu dari pembangkit tenaga listrik ini ditempatkan di bidang yang lebih rendah seperti benua Douqi, mereka adalah keberadaan teratas. Bahkan dalam umur panjang, barisan seperti itu tidak lemah. Jika pembangkit tenaga listrik Fighting Immortal biasa bertemu dengan barisan seperti itu akan sangat merepotkan. Dengan barisan yang begitu menakutkan, musuh mereka jelas bukan orang biasa. Orang seperti apa yang akan menjadi musuh mereka? Xiao Yan menjadi penasaran dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat musuh yang dikelilingi oleh mereka. Pada pandangan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa, merasa sedikit tidak bisa dimengerti, karena musuh mereka bukanlah orang besar, melainkan anak kecil. Anak itu masih kekanak-kanakan, sekitar 7 atau 8 tahun,
dengan wajah putih kecil, diukir dalam warna merah muda dan batu giok, seperti boneka porselen, dan penampilannya sangat lucu. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari anak itu kecuali penampilannya yang imut, tapi mengapa ada begitu banyak orang kuat yang datang untuk mengepungnya? Ini membuat Xiao Yan cukup bingung. Jika hanya untuk menangkap anak atau membunuh anak, siapapun yang kuat bisa melakukannya, mengapa begitu menginspirasi? Xiao Yan melirik ke sekeliling anak itu dengan kekuatan jiwanya, tetapi merasa ngeri saat mengetahui bahwa meskipun anak itu baru berusia 7 atau 8 tahun, dia sudah menjadi Doudi yang kuat. Selama bertahun-tahun, Xiao Yan telah melihat banyak orang jenius yang mengerikan, tetapi dia dipromosikan menjadi Doudi pada usia 7 atau 8 tahun. Dia tidak hanya mengatakan dia belum pernah melihat orang seperti itu, dia bahkan belum pernah mendengar tentang mereka. Anak-anak di depannya membuat Xiao Yan sangat terkejut. Mungkinkah usianya sama sekali bukan 7 atau 8 tahun, tetapi karakter tingkat monster tua, tetapi dia terlihat seperti anak kecil. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia tidak pernah percaya bahwa seorang anak yang baru berusia 7 atau 8 tahun akan menjadi Doudi. Karena itu, dia curiga bahwa anak itu sebenarnya adalah karakter tingkat monster tua, tetapi dia terlihat seperti anak kecil. Ternyata, tebakan Xiao Yan tidak salah, karena dia pernah melihat seorang anak gembala saat itu. Meskipun anak gembala itu terlihat seperti anak kecil, dia sebenarnya adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Orang itu adalah nenek moyang Danta. Karena itu, dia curiga bahwa anak di depannya sama dengan leluhur Danta. Ketika Xiao Yan mengamati anak itu, mata Cailin juga tertuju pada anak itu. Xiao Yan bertanya kepada Cailin, "Cailin, menurutmu apa yang aneh dari anak itu?" "Ya," Cailin mengangguk, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Agak aneh, semakin aku melihatnya, semakin aku berpikir anak itu mirip denganmu." Xiao Yan tidak bisa menahan tawa bodohnya, dan berkata, "Apa yang kamu bercanda? Anak itu bukan anak saya, mengapa dia terlihat seperti saya?" Xiao Yan melirik anak itu lagi, dan pada saat ini dia merasa samar-samar bahwa penampilan anak itu memang agak mirip dengannya. Di langit, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik yang kuat membentuk pengepungan besar, mengelilingi seorang bocah lelaki berusia 7 atau 8 tahun dengan cara yang tidak bisa dilewati. Siapapun yang melihat situasi ini pasti merasa sangat aneh. Mau tak mau aku berpikir, siapa bocah ini, dan mengapa begitu banyak orang kuat diperintahkan untuk mengepung dan menekannya bersama-sama. Melihat banyak orang kuat di sekitar, di pipi kekanak-kanakan, ada ekspresi tidak bersalah, dan terlihat tidak bersalah, tidak ada ketakutan dalam ekspresinya, dan dia sepertinya tidak menyadari betapa berbahayanya dia saat ini. Anak itu perlahan mengangkat kepalanya, dengan senyum tidak berbahaya di pipinya, dan tersenyum pada kerumunan di sekitarnya. "Pamanku, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Aku akan menemukan ayahku, biarkan ayahku pergi menyelamatkan ibuku." Sebuah puncak Dou di puncak muncul dari kerumunan, puncak itu Dou di tinggi. Dibandingkan dengan anak-anak pendek, dia setinggi gunung, memberi orang rasa penindasan yang besar. Puncak ini Dou jelas adalah pemimpin kelompok ini. Saya melihat bahwa Pik Dou memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada anak itu, "Bayi kecil, Anda harus kembali bersama kami dengan patuh, jangan paksa kami untuk melakukannya." Mendengar ini, anak itu berkata dengan serius, "Tidak mungkin, saya harus menemukan ayah saya. Jika Anda bersikeras agar saya kembali dengan Anda, tidak apa-apa, hanya saja saya punya syarat." Puncak Kaisar Dou mengerutkan kening, dan kemudian berkata dengan tidak sabar, "Cepat katakan padaku, apa syaratnya?" Kepala hantu kecil ini memiliki banyak trik, dia benar-benar tidak ingin terlibat terlalu banyak dengan kepala hantu kecil ini, jika bukan karena instruksi peri untuk tidak menyakiti anak itu, mereka akan mengerumuni dan menangkap anak itu hidup-hidup. Peri mengatakan bahwa satu adalah satu, dan dua adalah dua, dia takut jika dia menggunakan kekuatan, dia akan menyakiti anak itu, pada saat itu, peri akan disalahkan, dan semua orang tidak akan memiliki buah yang baik untuk dimakan. Karena itu, semua orang tidak melakukan apapun pada anak itu untuk waktu yang lama, tetapi hanya mengelilinginya. Anak itu berkata dengan serius, "Aku ingin pergi ke ayahku, tetapi kamu tidak mau, kamu ingin aku kembali bersamamu, tetapi aku tidak mau, baiklah, ayo bertaruh, selama aku menang, kamu akan melakukannya, lepaskan aku, pergilah, jika aku kalah, aku akan pergi untukmu, bagaimana?" Suara anak itu tidak dewasa, tetapi dia mengatakan ini dengan wajah serius, jelas tidak bercanda. Setelah mendengarkan kata-kata anak itu, semua orang tertegun sejenak, dan kemudian semua orang tertawa ringan. Kaisar Puncak Dou tersenyum dan berkata, "Oke, menurutmu metode perjudian seperti apa?" Anak itu dengan lembut mengeluarkan kapak seukuran setengah telapak tangan dari dadanya, lalu mengangkatnya dengan lembut, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya punya kapak di sini, asalkan saya memukul paman besar dengan kapak, jika saya bisa memotongnya, kapak ke paman besar,
jika saya bisa menamparkan kapak, jika saya bisa memotong kapak, saya akan memotongnya. Jika paman besar mundur 10 langkah, saya akan menang. Jika tidak, saya akan kalah. Haha, haha, aku hampir mati karena tertawa. Haha, aku tertawa sangat keras. Haha, anak ini lucu sekali. Haha, anak ini benar-benar imut. Setelah mendengar kata-kata anak itu, semua orang tertegun sejenak, dan kemudian tawa terdengar dari kerumunan. Semua orang tertawa terbahak-bahak, bahkan Daudi yang tinggi dan perkasa pun tertawa terbahak-bahak. Kaisar pertempuran puncak yang dipimpin olehnya disebut Raja Nagabo. Dia mendengarkan anak itu dan merasa sangat lucu. Sangat lucu. Dia telah menjadi kepala penjaga selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah menemukan hal yang konyol seperti itu. Karena kapak kecil di tangan anak itu sama sekali bukan kapak nyata, itu paling-paling mainan anak-anak. Kapak seperti itu, apalagi membelahnya 10 langkah, bahkan jika dia memindahkannya, itu tidak mungkin. Long Wangbo berkata dengan senyum lucu, tidak perlu membandingkan, kamu harus kalah, ikutlah denganku sekarang. Melihat ekspresi imut di wajah anak itu, dia berkata dengan genit, tidak, bandingkan saja denganku, jika aku benar-benar kalah, aku akan pergi bersamamu. Raja Nagabo tersenyum dan berkata, oke, aku akan bertaruh denganmu, jadi, kamu menggunakan kapakmu untuk memukulku dengan 3 kapak, selama kamu membawaku mundur setengah langkah, aku akan kalah. Anak itu mengedipkan matanya dengan manis, lalu memberi Long Wangbo senyum yang tidak berbahaya, dan berkata dengan polos, paman besar, ini yang kamu katakan, jangan tertipu. Melihat senyum anak itu yang tidak berbahaya, Long Wangbo merasa ada yang tidak beres. Anak ini benar-benar licik. Aku tidak tahu apakah dia bertaruh dengan dirinya sendiri, apakah dia memainkan semacam trik lagi. Long Wangbo segera tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia sebenarnya takut pada anak berusia 7 atau 8 tahun, yang agak konyol. Tidak peduli trik apa yang dimainkan anak itu, di hadapan kekuatan absolut, trik apapun akan tampak bodoh dan konyol. Raja Nagabo segera berjalan ke arah anak itu, menepuk dadanya, dan berkata sambil tersenyum, potong. Anak itu membuang senyumnya yang tidak berbahaya dan tiba-tiba menjadi serius. Dia dengan lembut membelai kapak kecil di tangannya dan bertanya dengan hati-hati, apakah saya memotong? Apakah saya benar-benar memotong? Raja Nagabo berkata dengan tidak sabar, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Potong, setelah memotong, kamu bisa kembali denganku, aku pandai berurusan satu sama lain. Anak itu dengan lembut membelai kapak kecil itu dan bergumam, Panlong, bagaimana bisa seseorang memandang rendahmu? Bagaimana menurutmu? Mendengar kata-kata anak itu, kapak di tangan anak itu sedikit bergetar. Anak itu melemparkan kapak ke depan dengan santai, dan kemudian berkata dengan ringan, Panlong, pergi. Saat kapak kecil meninggalkan tangan anak itu, kapak kecil itu tiba-tiba melonjak, dan kemudian membawa kekuatan menghancurkan langit, dan menebas Long Wangbo. Ah, ditemani oleh teriakan nyaring yang tak tertandingi, Raja Nagabo, yang berada di puncak Daudi, langsung terbelah 10 mil jauhnya oleh kapak ini. Di mana-mana di sepanjang jalan, ruang runtuh, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dipengaruhi oleh kekuatan sisa kapak, dan mereka langsung dihancurkan dan terbang keluar. Pembangkit tenaga listrik yang terpengaruh oleh sisa kekuatan kapak itu semuanya terluka parah. Sebagai Raja Nagabo, yang langsung ditebas oleh kapak, tubuhnya perlahan terbelah menjadi 2 bagian dari tengah. Pada saat ini, darah menyembur ke udara. Kapak tadi membelah Raja Nagabo menjadi 2 bagian. Terkejut, menakjubkan, melihat pemandangan yang menakjubkan ini. Wajah semua orang penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, dan semua orang merasa luar biasa untuk pemandangan di depan mereka. Bahkan Xiao Yan dan Cailin, yang menonton dari kejauhan, memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Membunuh Kaisar Dou Puncak dengan 1 kapak, melukai lebih dari selusin Kaisar Dou secara serius. Tidak ada yang akan mengira bahwa kapak kecil yang tampaknya biasa akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Apa tujuan dari kapak ini? Mengapa begitu kuat? Kapak itu memiliki banyak latar belakang, dan seorang anak dengan kapak harus memiliki banyak latar belakang. Anak siapa anak itu? Setelah kapak membelah Raja Nagabo, kapak itu menjadi setengah ukuran telapak tangan lagi dan terbang kembali ke tangan anak itu. Anak itu dengan lembut membelai kapak di tangannya dan berkata dengan polos, kamu tidak bisa menyalahkanku, dia menyuruhku untuk memotong. Pada saat ini, banyak pria kuat telah pulih dari keterkejutan barusan, dan semua orang sangat marah, dan kemudian bergegas ke arah anak itu dengan marah. Anak itu melemparkan kapak di tangannya lagi, dan kapak itu langsung menjadi lebih besar, dan langsung menghancurkan kedua Kaisar Dou ke udara. Kemudian kapak tampak sadar, bahkan berinisiatif menyerang musuh. Kapak bergegas melewati kerumunan, dan banyak orang kuat dihancurkan dan terbang keluar oleh kapak. Siapapun yang terkena kapak dipotong menjadi 2. Pada saat ini, sekelompok besar pria kuat lainnya tiba, beberapa pergi untuk menghentikan kapak, sementara yang lain bergegas menuju anak itu. Anak itu hanyalah seorang kaisar petarung biasa, dan tanpa perlindungan kapak, kekuatan bertarungnya sangat terbatas.
dan musuhnya adalah Daudi yang lebih kuat darinya, sehingga dia cepat ditangkap oleh musuh. Ditangkap musuh, anak itu tidak panik, dia berteriak keras ke udara, "Panlong, pelindung!" Pada saat ini, seluruh langit tiba-tiba berubah warna, dan tekanan tertinggi menembus dunia ini. Kapak itu tiba-tiba bertambah besar dengan cepat, dan kemudian membentang di langit dan bumi seperti kapak yang membuka langit. Pada saat ini, pedang dewa dan iblis di tangan Xiao Yan juga terlepas dari telapak tangan Xiao Yan dan terbang ke udara. Pedang para dewa dan iblis tiba-tiba menjadi sangat besar, dan sinar cahaya kemasan dan hitam terus-menerus keluar dari tubuh pedang, menyinari seluruh langit. Kapak dan pedang bertabrakan dengan lembut di udara, rasanya seperti dua teman lama bersatu kembali setelah lama menghilang. Ao, Long Xiao 9 hari, kapak tiba-tiba berubah menjadi naga emas dengan sinar cahaya yang terang, dan naga tertinggi turun dengan kekuatan yang luar biasa. Banyak pembangkit tenaga listrik di bawah ini langsung ditangkap oleh kekuatan naga dan terus mundur. Di bawah keterkejutan naga tertinggi, orang-orang itu tanpa sadar melepaskan anak itu dan terus mundur. Panlong, melihat naga emas yang berubah dari kapak, pipi semua orang langsung dipenuhi kekaguman dan ketakutan. Semua orang tahu bahwa Panlong, prajurit ilahi terlarang pertama di zaman kuno, telah lahir. Berbagai legenda tentang Panlong dengan cepat muncul di hati setiap orang. Sebagai senjata sihir terlarang pertama di zaman kuno, Panlong adalah benda suci yang diimpikan oleh semua praktisi. Tetapi sejak zaman kuno, Panlong hampir tidak muncul, dan tidak ada yang pernah mendengarnya. Kapak melingkar naga. Kapak melingkar naga. Naga melingkar adalah kapak. Kapak adalah naga melingkar. Ini adalah deskripsi naga melingkar yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Banyak orang tidak mengerti kalimat ini. Tetapi ketika kapak naga melingkar berubah menjadi naga emas, semua orang akhirnya menyadari bahwa tubuh asli kapak naga melingkar adalah seekor naga. Setelah mengkonfirmasi identitas Panlong, semua pembangkit tenaga listrik tidak berani berhenti lagi, dan terbang langsung ke kejauhan. Panlong, kerasukan, anak itu minum dengan lembut, dan naga emas di langit tiba-tiba berubah menjadi cahaya kemasan, bergegas ke tubuh anak itu dengan suara desir. Pada saat Panlong bergegas ke tubuh anak itu, permukaan tubuh anak itu menyilaukan dengan cahaya kemasan, dan aura mengerikan yang tak terlukiskan meletus dari tubuhnya. Pada saat ini, aura di tubuh pemuda itu hampir melampaui Xiao Yan. Bertentangan dengan gambar imut sebelumnya, anak itu menunjukkan cahaya kemasan yang ganas di matanya, dan berkata dengan kejam, "Kamu menangkap ibuku, aku ingin kamu membayar untuk hidupmu." Sosok anak itu bergerak dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya kemasan yang luar biasa melahap musuh-musuh itu. Setelah cahaya kemasan menyala, ratusan orang kuat Daudi hancur dan mati, berubah menjadi hujan darah yang memercik dari langit. Setelah Panlong kesurupan, anak itu benar-benar membunuh ratusan Daudi dalam sekejap. Melihat pemandangan di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dengan ekspresi kaget dan tidak percaya di wajahnya. Serangan tadi terlalu menakutkan, bahkan baginya, itu tidak mudah untuk dihadapi. Setelah membunuh banyak orang kuat, Coiling Dragon terbang keluar dari tubuh anak itu, berubah menjadi kapak kecil lagi, dan terbang kembali ke tangan anak itu. Anak itu kembali ke penampilan imutnya sebelumnya lagi. Anak itu menyingkirkan Panlong, dan kemudian datang ke sisi Xiao Yan dan Kailin, menatap wajah muda Xiao Yan. Anak itu tiba-tiba berkata, "Paman ini memiliki wajah yang baik, dia sepertinya pernah melihatnya di sana." Xiao Yan juga merasakan hal ini, jadi dia bertanya, "Di mana kita pernah bertemu?" "Tidak," anak itu menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa ragu-ragu. Lalu dia bertanya pada Xiao Yan dan keduanya, "Apakah kamu kenal ayahku, Suo?" Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak tahu." Cailin bertanya, "Siapa ayahmu?" Melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya, kekecewaan melintas di wajah anak itu yang belum dewasa, dan kemudian dia berkata, "Lupakan saja, aku pergi, aku akan menemukan ayahku." Anak itu berbalik dan pergi. Melihat anak itu pergi, Kailin berkata kepada Xiao Yan, "Xiao Yan, kita harus kembali." Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Cailin, anak itu tiba-tiba berbalik, dan kemudian dengan kecepatan yang sangat cepat, dia langsung menerkam Xiao Yan, memeluk Xiao Yan dengan kuat, dan berteriak dengan keras, "Ayah, aku telah menemukanmu." Xiao Yan merasa malu dengan perilaku aneh anak itu, dan dia melirik Cailin dengan canggung. Saya melihat Cailin juga menatapnya dengan aneh, dan senyum lucu muncul di sudut mulutnya. Dipeluk erat oleh anak itu, Xiao Yan tersenyum canggung. "Anak ini, apakah kamu melakukan kesalahan? Bagaimana aku bisa menjadi ayahmu? Apakah namamu Xiao Yan, dan kamu memiliki gelar bernama Kaisar Yan?" Anak itu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan manis. Xiao Yan mengangguk dan menjawab, "Ya, apakah ada masalah dengan ini?" "Benar, kamu adalah ayahku." Wajah kekanak-kanakan anak itu menunjukkan ekspresi yang sangat tegas dan sangat serius. Xiao Yan entah kenapa memiliki putra lagi, dan dia merasa sedikit tersenyum masam. Dia mengoreksi anak itu lagi. "Aku bukan ayahmu, aku hanya punya 2 istri,
Satu adalah Kailin di sisiku, dan yang lainnya adalah Suner yang sekarang berada di lembah cinta tanpa hati. Mendengar ini, wajah anak itu berubah, menatap Xiaoyan dengan mata marah, suaranya yang lembut penuh amarah, dan dia berkata dengan keras, "Ayah, apakah kamu tidak mengenali ibuku begitu cepat, karena kamu tidak menyukainya? Ibuku, mengapa kamu melahirkan aku dengan dia di tempat pertama? Kamu melahirkan aku, dan kamu tidak peduli padaku. Sekarang, aku menemukanmu sulit, tetapi kamu tidak mengenaliku." Pipi lembut anak itu memerah karena kegembiraan, dan setelah berbicara, dia menangis. Rao adalah bahwa Xiaoyan telah melewati angin kencang dan ombak yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat ini, anak itu bingung. Namun, dia benar-benar tidak dapat mengingat bagaimana dia akan memiliki seorang putra tambahan dari udara tipis. Melihat anak itu menangis sedih, Xiaoyan sebenarnya merasa sedikit sakit hati. Dia bertanya kepada anak itu, "Katakan, siapa ibumu?" Anak itu menangis dan berkata, "Apakah kamu masih ingat Long Jingxuan?" Long Jingxuan, jika dia tidak mendengar nama Long Jingxuan, Xiaoyan akan hampir melupakan orang ini. Tetapi begitu dia mendengar 3 kata Long Jingxuan, ingatannya tentang Long Jingxuan akan hilang, seperti gelombang pasang yang mengalir ke dalam pikirannya. Sejak awal, keduanya bertemu di dinasti Tang, memasuki alam hantu untuk dijelajahi bersama, dan kemudian mereka memiliki hubungan kulit ke kulit di alam hantu. Kemudian, Long Jingxuan mengejar dan membunuhnya dengan panik, dan kemudian keduanya membuat hal-hal yang ambigu secara tidak sengaja, menanam hubungan yang buruk. Sampai, dalam perjalanan kembali ke dinasti Tang, dia mendengar bahwa Long Jingxuan sedang mengandung anaknya dan akan dihukum paling berat dengan cara yang kejam. Dia memimpin rakyatnya ke jalan cinta, dan berperang dengan jalan cinta. Pada akhirnya, dia menghapus jalan cinta dan menyelamatkan Long Jingxuan dari jalan cinta. Long Jingxuan pergi dengan marah, dan tidak terdengar lagi sejak itu. Semua jenis masa lalu dengan cepat melewati hati Xiaoyan. Sebelum dia menyadarinya, begitu banyak hal terjadi antara dia dan Long Jingxuan. Keduanya ambigu, keduanya bertarung, keduanya saling membantu. Long Jingxuan telah menyelamatkan hidupnya, dan dia telah mengorbankan hidupnya untuk Long Jingxuan, menyelamatkan Long Jingxuan dari api. Singkatnya, ada banyak keluhan dan keterikatan di antara keduanya, dan tidak ada yang benar atau salah. Melihat ke belakang sekarang, dia merasa bahwa dia memiliki sedikit rasa bersalah dan rasa terima kasih terhadap Long Jingxuan. Selain itu, ada juga jejak kasih sayang khusus. Dengan suara menangis, anak itu bertanya kepada Xiaoyan, "Sekarang, haruskah kamu mengakui bahwa kamu adalah ayahku?" Sekarang, Xiaoyan dapat memastikan bahwa anak di depannya memang putranya. Dia tersenyum lembut, "Itu benar, kamu memang anakku." Mendengar Xiaoyan mengaku sendiri, anak yang masih menangis itu langsung berlinang air mata dan berseru girang, "Haha, ayah, akhirnya kamu mengakuinya, aku senang sekali." Dia masih menangis sekarang, tapi sekarang dia bersemangat. Suasana hati anak itu berubah begitu cepat sehingga Xiaoyan merasa sedikit terdiam. Anak ini hanyalah kekuatan gaib, terkadang lucu, terkadang galak, terkadang menangis, terkadang tertawa. Apakah anak di depannya benar-benar baru berusia 7 atau 8 tahun? "Halo ayah, bibi Kailin baik." Anak itu menyapa Xiaoyan dan Kailin dengan patuh. Dia mencium kening Xiaoyan, lalu melemparkan dirinya ke Kailin, membuat Kailin geli. Anak itu cerdas dan menyenangkan, dan dia dengan cepat memenangkan kasih sayang Kailin. Kailin memeluknya, dan dia memberikan permainan penuh pada kecemerlangan keibuan, dan tidak bisa meletakkannya untuk anak yang cantik ini. Xiaoyan tiba-tiba bertanya, "Siapa namamu? Mengapa ada panlong di tubuhmu?" Anak itu menjawab dengan patuh, "Nama saya Longer. Adapun panlong, saya mendengar dari ibu saya bahwa ketika saya lahir, saya memiliki kapak yang sangat kecil di mulut saya. Ada 2 kata yang sangat kecil di atasnya. Panlong, jadi ibu saya menamai saya lebih panjang. Awalnya kapak hanya seukuran kuku jari saya, tetapi ketika saya tumbuh dewasa, kapak itu benar-benar tumbuh. Ketika saya berusia 6 tahun, saya akhirnya menguasai cara menggunakan panlong." Setelah mendengarkan kata-kata Longer, Xiaoyan dan Cailin sangat terkejut. Terlahir dengan panlong di mulutnya, ia dilahirkan dengan kekuatan Dou Di. Xiaoyan bukanlah anak yang mudah. Saya khawatir di masa depan prestasinya tidak akan pernah kalah dengan Xiaoyan. Faktanya, Xiaoyan tidak tahu bahwa pada hari Longer lahir, situasi berubah, visi lahir, dan langit penuh keberuntungan, yang tampaknya sangat ajaib. Jika Xiaoyan mengetahuinya, dia akan lebih terkejut lagi. "Oh, ayah, bagaimana aku bisa melupakan bisnis ini?" Tangan kecil Longer menepuk dahinya, dan ekspresi kesal muncul di pipinya yang lembut, berteriak keras. Xiaoyan bertanya, "Ada apa?" Longer meringis dan berkata, "Ibuku membiarkan orang-orang di lembah hati ditangkap di lembah cinta, jadi aku meminta ayahku untuk menyelamatkan ibuku." Mendengar ini, Xiaoyan terkejut dan dengan cepat bertanya, "Apa yang terjadi di sini? Bukankah kamu dan ibumu berasal dari benua Qi asal? Bagaimana kamu muncul di dunia abadi ini?" Longer mengangkat kepalanya dan berkata, "Ayah,
sulit untuk mengatakan apapun, dengarkan aku dan katakan perlahan. Meskipun Longer baru berusia 7 atau 8 tahun, kecerdasannya jauh lebih dewasa daripada rekan-rekannya, dan dia melihat beberapa masalah dengan lebih jelas daripada orang dewasa. Dia segera memberitahu Xiao Yan secara rinci apa yang terjadi padanya dan ibunya selama bertahun-tahun. Semua ini harus dimulai dengan pertempuran antara Xiao Clan dan Jeon Qingdao saat itu. Saat itu, Xiao Yan memimpin klan Xiao yang kuat untuk memulai perang dengan Ji Qingdao. Pada akhirnya, klan Xiao membantai Ji Qingdao dan menyelamatkan Long Jingxuan. Melihat dao kehancuran yang kejam, Long Jingxuan, yang sedang hamil, pergi dengan marah. Pada saat itu, Long Jingxuan, dengan perut besar, merasa tidak ada tempat lagi untuknya. Pada saat itu, dia benar-benar putus asa, siap pergi ke suatu tempat tanpa siapapun dan diam-diam mengakhiri hidupnya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba melahirkan seorang anak laki-laki. Pada hari dia melahirkan, sebuah penglihatan muncul di langit dan keberuntungan turun dari langit, yang tampaknya sangat luar biasa. Saya melihat hari itu, langit tiba-tiba berubah warna, langit muncul sebagai penglihatan, dan langit adalah keberuntungan. Awan putih menutupi seluruh langit, di antara awan putih, sinar matahari bersinar di mana-mana, dan sinar warna-warni membentuk pelangi di langit. Pelangi yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit pada saat yang sama, dan pemandangannya sangat spektakuler. Kecemerlangan warna-warni mengalir turun dari langit, dan ada suasana damai dalam jarak 100 mil. Di langit tempat Long Jingxuan melahirkan, sinar cahaya berwarna-warni adalah yang paling intens. Kecemerlangan warna-warni yang mengalir berubah menjadi sinar terang, ditembak jatuh dari langit, dan kemudian memasuki janin di tubuh Long Jingxuan. Kecemerlangan warna-warni semakin masuk ke dalam janin Long Jingxuan, membuat perut Long Jingxuan berseri-seri dan terlihat sangat aneh. Ketika kecemerlangan warna-warni terakumulasi ke tingkat tertentu, suara auman naga tiba-tiba terdengar di langit, dan kemudian Long Jingxuan samar-samar melihat bahwa naga emas yang sangat besar ditembak jatuh dari langit, dan kemudian bergegas ke perutnya. Pada saat ini, Long Jingxuan berhasil melahirkan seorang putra. Melihat putranya yang gemuk, Long Jingxuan hanya merasa bahwa seluruh dunia telah berubah, dan kedatangan putranya membawa harapan yang tak terbatas. Long Jingxuan menggendong putranya, dan dia dengan cepat menemukan perbedaan dari anak ini. Ketika dia mengambil anak itu, dia tiba-tiba melihat pola emas yang rumit di dahi anak itu, pola emas menghilang dalam sekejap, dan ketika dia melihat lagi, tidak ada apa-apa di dahi anak itu. Long Jingxuan mengira itu adalah ilusi, jadi dia tidak mengingatnya, tetapi dia menemukan bahwa dia memegang kapak emas kecil di mulut putranya. Kapak kecil itu hanya seukuran kuku, tapi itu cahaya kemasan, dan ada energi naga yang samar. Long Jingxuan merasa sangat terkejut, bagaimana mungkin putra yang baru lahir memiliki kapak kecil di mulutnya, itu luar biasa. Dan kemudian, Long Jingxuan menemukan fakta yang sangat mengejutkan, bahwa putra yang baru lahir sudah menjadi kekuatan Dao Di. Penemuan ini bahkan lebih mengejutkannya daripada keterkejutan menemukan putranya memiliki kapak di mulutnya. Pola emas tersembunyi di dahi, kapak kecil misterius lahir di mulut, dan ia dilahirkan dengan kekuatan Dao Di. Semua ini menunjukkan bahwa putra Long Jingxuan yang baru saja melahirkan jelas bukan orang biasa. Melihat lebih dekat pada kapak kecil, Long Jingxuan menemukan bahwa dua karakter yang sangat kecil terukir pada kapak kecil, Panlong. Ketika dia melihat kata Panlong, Long Jingxuan sangat terkejut. Dia telah mendengar tentang senjata ajaib tabu pertama, Panlong, di zaman kuno. Sungguh luar biasa bahwa putranya lahir dengan Panlong di mulutnya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa Panlong, prajurit dewa paling terlarang di zaman kuno, akan lahir dengan seorang anak. Hal ini menunjukkan bahwa anak ini juga merupakan pribadi yang luar biasa. Terlahir dengan seekor naga di mulutnya, Long Jingxuan menamai putranya Longer. Sejak itu, Long Jingxuan dan Longer saling bergantung dan menjalani kehidupan yang relatif damai. Longer cerdas, lincah dan cantik. Longer membawa harapan ke Long Jingxuan dan membawa kesenangan tak terbatas ke Long Jingxuan. Keduanya menjalani kehidupan yang damai seperti orang biasa di desa pegunungan kecil yang tidak dikenal. Beberapa tahun kemudian, Longer juga tumbuh hari demi hari. Namun, pada ulang tahun ke-7 Longer, Long Jingxuan tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dia sepertinya merasakan panggilan dari langit, dan firasat buruk memenuhi hatinya. Samar-samar dia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah ulang tahun Longer, firasat buruk di hati Long Jingxuan menjadi semakin kuat. Melihat ibunya tampak cemas sepanjang hari, Longer bertanya kepada ibunya apa yang terjadi. Tapi Long Jingxuan tidak memberitahu Longer apapun, lebih baik tidak memberitahu dia tentang beberapa hal. Namun, di tengah malam, apa yang seharusnya datang akhirnya datang. Malam itu, Longer sudah tidur, tetapi Long Jingxuan tidak pernah tidur. Dia bisa merasakan sesuatu akan terjadi malam ini. Di tengah malam, langit di desa pegunungan tempat Long Jingxuan tinggal tiba-tiba meledak, dan saluran cahaya kemasan muncul. Segera,
banyak pembangkit tenaga listrik misterius keluar dari saluran. Salah satu pembangkit tenaga listrik berkata kepada Long Jingxuan, "Long Jingxuan, kamu adalah reinkarnasi dari dewi yang tidak berperasaan. Sekarang kamu tidak berperasaan di istana. Sekarang saatnya kamu menyelesaikan misimu." Melihat pembangkit tenaga listrik misterius itu muncul, wajah Long Jingxuan tenang. Dia sudah lama tahu bahwa hari ini pada akhirnya akan datang. Dia perlahan berlutut di tanah dan berdoa kepada lelaki kuat itu, "Aku bisa pergi bersamamu, tapi tolong biarkan anakku pergi." Pria kuat itu sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berteriak, "Kamu bereinkarnasi sebagai dewi yang tidak berperasaan. Kamu seharusnya tidak berperasaan dan tidak berperasaan, tetapi kamu berselingkuh dengan pria di dunia, dan melahirkan putra-putra jahat. Itu adalah dosa yang tak terampuni, dan sekarang masih tak terampuni. Berani memohon padaku." Pria kuat itu segera memerintahkan yang lain, bawa dia dan anak itu pergi. Yang lain menurut dan berkerumun, dengan paksa membawa Long Jingxuan dan Longer pergi, dan kemudian memasuki lorong ruang angkasa. Kelompok pembangkit tenaga listrik misterius memasuki lorong ruang angkasa satu demi satu, dan pembangkit tenaga listrik yang masuk terakhir meledakkan kekuatan menuju desa pegunungan di bawah. Desa pegunungan langsung hancur dan berubah menjadi puing-puing, tanpa ada yang selamat di seluruh desa. Long Jingxuan dan Longer dibawa ke lembah cinta tak berperasaan oleh pembangkit tenaga listrik misterius, dan kemudian mengawasi dan menjaga, dan kemudian menunggu dengan tenang hari itu untuk memanggil dewi tak berperasaan. Long Jingyang dan Longer diurus secara terpisah. Ketika Longer bangun, dia menemukan bahwa lingkungan telah berubah. Dia ingin keluar, tetapi dihentikan secara paksa oleh beberapa penjaga. Mengetahui ada yang tidak beres, dia menggunakan panlong untuk menyingkirkan para penjaga dan meninggalkan ruangan. Longer akhirnya menemukan kebenaran masalah ini setelah bertanya dengan berbagai cara di lembah kasihan. Tapi banyak orang kuat di lembah cinta tak berperasaan. Meskipun dia memiliki panlong, tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan ibunya dari lembah cinta tak berperasaan. Karena itu, dia melarikan diri dari lembah kasihan dan ingin menemukan ayahnya dan pergi untuk menyelamatkan ibunya. Setelah mendengarkan narasi Longer, Xiao Yan dan Cailin keduanya tampak terkejut dan terlihat sangat terkejut. Pada saat yang sama, mereka juga memahami fakta bahwa Long Jingxuan adalah reinkarnasi dari Dewi Kejam yang legendaris, dan orang-orang dari Lembah Kejam menangkap Long Jingxuan dan ingin menggunakan beberapa metode untuk membangunkan jiwa Dewi Kejam Long Jingxuan, kemudian biarkan Dewi tak berperasaan yang terbangun menjadi penjahat bebas untuk Lembah tak berperasaan. Xiao Yan pernah mendengar tentang legenda Dewi sebelumnya, tapi dia tidak tahu banyak. Namun, satu hal yang pasti, kekuatan Sang Dewi sangat menakutkan. Setelah Dewi Heartless terbangun, Lembah Heartless akan mendapatkan penolong yang kuat, yang sangat tidak menguntungkan bagi Xiao Yan dan yang lainnya. "Ayo pergi, mari kita bertemu dengan Zihan dan yang lainnya dulu, lalu dengan Yun Yun dan Xiao Xiao, kita harus menghentikan kebangkitan Dewi tak berperasaan." Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Cailin, lalu Xiao Yan, Cailin, dan Longer terbang ke kejauhan. Mereka bertiga segera bergabung dengan Zihan, Mo Yu dan yang lainnya, dan kemudian mereka semua berangkat ke kota Huoyun. Setelah beberapa saat terbang, perahu roh akhirnya membawa semua orang keluar kota awan api. Ada ratusan orang kuat di perahu roh. Jika orang-orang ini memasuki kota Huoyun dengan Xiao Yan, itu akan terlalu mencolok, dan dengan mudah akan menarik perhatian lembah tak berperasaan. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Xiao Yan membuat perahu roh berhenti di hutan di luar kota Huoyun, dan membiarkan orang-orang kuat berdiri di atas perahu roh. Xiao Yan, Cailin dan Longer memasuki kota Huoyun. Karena Xiao Yan dan Yun Yun memiliki cara khusus untuk berhubungan, Xiao Yan membawa Cailin dan Longer dan dengan cepat menemukan kediaman Yun Yun dan Xiao Xiao. Begitu ketiga Xiao Yan memasuki halaman kecil, semburan aroma mengalir ke wajah mereka, diikuti oleh semburan angin harum, dan sesosok terbang langsung ke pelukan Cailin. Tapi Xiao Xiao yang melihat ibunya dan mau tak mau menerkam. "Bu, kamu akhirnya kembali, hebat." Xiao Xiao memeluk Cailin dengan erat, dan berteriak kegirangan dan kegembiraan. Air mata kegembiraan di matanya tidak bisa berhenti mengalir. Pada saat itu, Cailin dan Xiao Yan pecah bersama, dan mereka tidak bertemu selama beberapa dekade. Sekarang keduanya bertemu lagi. Mereka berdua sangat bersemangat sehingga mereka menangis dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, keduanya berpisah. Cailin memegang pipi Xiao Xiao dengan kedua tangannya, menatap wajah putrinya dengan hati-hati, dan tersenyum, "Putriku semakin cantik, selama ini, ibu tidak di sisimu. Dan dia juga aku tidak menemukanmu sebagai suami menantu. Putri, apakah kamu tertarik pada seseorang?" Mendengar ini, pipi Xiao Xiao memerah, dan dia berkata dengan suara cemberut, "Bu, apa yang kamu katakan?" "Cailin, selamat, kamu akhirnya kembali." Pada saat ini, Yun Yun berjalan mendekat dan tersenyum pada Cailin. Melihat Yun Yun di sini, Cailin sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak terkejut bahwa Xiao Yan dan Yun Yun memiliki hubungan yang dalam, dan mereka tidak bisa bersama karena beberapa hal.
Sekarang Xiao Yan dan Yun Yun bersama, dia tidak punya banyak pendapat. Terima kasih, Kailin menjawab dengan sopan. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang? Mengapa kamu sopan? Kata Yun Yun sambil tersenyum ringan. Cailin juga tersenyum lembut dan berkata, kamu benar, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Melihat bahwa semua orang telah melupakannya, Longer cemberut dan bersembunyi di sampingnya dalam suasana hati yang cemberut. Xiao Xiao tiba-tiba melihat Longer yang tampak imut, dan segera berseru, anak siapa ini? Lucu sekali. Aku sudah berdiri di sini untuk waktu yang lama, dan kamu baru saja melihatku, Longer bergumam dengan ekspresi tidak senang. Yun Yun juga melihat Longer saat ini, dan bertanya pada Xiao Yan, ini? Xiao Yan tersenyum dan berkata, ini anakku lebih lama. Baik Yun Yun dan Xiao Xiao menatap Xiao Yan dengan mata aneh, yang membuat Xiao Yan merasa sedikit malu. Dia segera memanggil Longer dan berkata, Longer, tolong sapa Bibi Yun dan saudara perempuanmu. Longer segera berkata dengan patuh, halo Bibi Yun, halo, kakak. Pada saat ini, seorang malaikat keluar menggendong seorang gadis kecil. Xiao Yan dengan gembira berkata, Meng Yao, kamu melahirkan. Malaikat Meng Yao mengangguk, melihat bahwa tidak ada Jiu Bai di antara kerumunan, dia bertanya, di mana Jiu Bai? Xiao Yan segera membuka dunia batin dan membiarkan Jiu Bai keluar. Setelah berhari-hari penyembuhan, Jiu Bai hampir lebih baik. Begitu Jiu Bai melihat anak itu di pelukan Meng Yao, dia langsung berteriak dengan penuh semangat, dan buru-buru mengangkat anak itu dan berteriak dengan penuh semangat, haha, aku sangat senang. Melihat penampilan Jiu Bai yang bersemangat, Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya dan mengingatkan, jangan terlalu senang, itu anak perempuan. Jiu Bai tertegun sejenak, lalu menatap anak di pelukannya, itu benar-benar perempuan. Baru saja karena dia terlalu bersemangat, dia tidak melihatnya dengan jelas jadi dia membuat lelucon besar. Jiu Bai menggaruk kepalanya dengan malu dan berkata sambil tersenyum, halo putri, aku juga sangat menyukai putriku. Mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak, seluruh halaman dipenuhi dengan tawa dan suara kedamaian. Setelah beberapa saat, semua orang kembali ke kamar dan mulai berbicara tentang bisnis. Xiao Yan, Kailin, Yun Yun, Xiao Xiao, Jiu Bai, Meng Yao, dan Longer mengambil tempat duduk mereka secara berurutan, dan ekspresi bermartabat muncul di pipi semua orang, karena mereka tahu bahwa hal berikutnya yang ingin mereka bicarakan tidak akan mudah. Xiao Yan adalah orang pertama yang berbicara dan bertanya pada Yun Yun, apa yang kamu temukan hari ini? Yun Yun menjawab, kami telah menemukan banyak informasi berguna. Faktanya, informasi ini bukan lagi rahasia di Changshengtian, saya akan memberitahu Anda semua sekarang. Pertama-tama, saya ingin mengoreksi satu poin. Lembah cinta sama sekali bukan kekuatan, tetapi hanya nama tempat. Kekuatan yang dipimpin oleh peri cinta sebenarnya disebut istana cinta. Di surga panjang umur, istana tanpa hati adalah kekuatan paling kuat, terutama penguasa lembah tanpa hati, peri tanpa hati, yang kedua setelah tuan panjang umur. Lembah cinta tak berperasaan adalah lingkup pengaruh istana cinta tak berperasaan. Wilayahnya sangat luas. Ada istana di lembah cinta tak berperasaan, ada orang-orang kuat di lembah cinta, dan ada orang-orang kuat yang ditempatkan di setiap istana, tetapi sebagian besar pusat kekuatannya terkonsentrasi di istana tak berperasaan. Meskipun kekuatan istana Heartless sangat besar, di hari-hari umur panjang, tidak sedikit orang yang menentangnya. Karena orang-orang istana Heartless terlalu mendominasi dan semuanya menghargai diri sendiri, mereka biasanya menyinggung banyak orang kuat. Tapi banyak orang kuat karena istana Heartless, bahkan dengan kekuatan-kekuatannya, dia tidak akan berani menyerang istana Heartless. Yun Yun berhenti sejenak dan melanjutkan, The Fiery Heartless memiliki ambisi besar. Dia ingin menggunakan istana Heartless untuk mengendalikan seluruh Changshengtian. Oleh karena itu, banyak kekuatan di Changshengdai adalah kekuatan yang berafiliasi dengan istana Heartless. Namun, ada juga banyak kekuatan yang tidak membeli akun istana cinta, dan memiliki sikap bermusuhan terhadap istana cinta. Selanjutnya, dikatakan bahwa Fiery Ruthless memiliki metode yang kejam. Bagi mereka yang tidak tunduk padanya, dia akan menggunakan jiwanya untuk menjelma dan memaksanya ke tubuh orang lain, atau dia akan langsung merebut jiwa orang itu. Tidak berhasil, dia akan langsung menyegel jiwa orang itu, dan inkarnasi jiwanya mendominasi tubuh dan mengendalikan tubuh orang itu. Karang. Mendengar ini, Xiao Yan terkejut dan tiba-tiba menyela, Yun Yun, bagaimana kamu tahu hal rahasia seperti itu? Yun Yun menjawab, ini bukan lagi rahasia di Changshengtian, banyak orang kuat di Changshengtian telah dianiaya dengan metode ini. Namun, metode ini hanya dapat digunakan pada wanita. Xiao Yan mengangguk ringan, jadi tampaknya Murong Qingcheng yang terlihat persis seperti Suner seharusnya adalah Suner, tetapi situasi Suner sama seperti apa yang Yun Yun katakan barusan, jiwa Suner disegel dalam inkarnasi jiwa, peri tak berperasaan bernama Murong Qingcheng menempati kendali tubuh. Memikirkan hal ini, mata Xiao Yan tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh,
peri tak berperasaan ini sangat menjijikkan. Dia benar-benar melakukan hal seperti itu pada Suner. Peri tak berperasaan ini benar-benar tak termaafkan. Bahkan jika dia membunuhnya 10.000 kali, akan sulit untuk menyelesaikan kebenciannya. Memikirkannya sekarang, ketika 5 orang melewati lorong pesawat, dia diteleportasi ke lembah patah hati, dan Suner sangat mungkin diteleportasi ke lembah patah hati. Setelah itu, dia hampir dibunuh oleh peri tak berperasaan, dan Suner dikendalikan oleh peri tak berperasaan dengan inkarnasi jiwanya. Setelah 5 kaisar memecahkan langit, Xiao Yan dan Suner menderita sangat tragis, dan pemicu nasib tragis keduanya adalah peri yang tidak berperasaan. Oleh karena itu, Xiao Yan penuh dengan kebencian yang tak terbatas pada peri yang kejam. Xiao Yan bertanya pada Yun Yun dengan acuh tak acuh, bagaimana kamu mendapatkan informasi ini? Yun Yun menjawab, dalam beberapa hari terakhir, ada banyak orang kuat di Fire Cloud City, dan saya mendapat berita ini dari mereka. Selain itu, kami menemukan bahwa penjaga di lembah Heartless telah dijaga ketat baru-baru ini, dan tampaknya bahwa akan ada beberapa gerakan besar. Nanti, kami hanya menanyakannya. Aku tahu, formasi pemanggilan bintang seperti apa yang akan dibuka di Istana Heartless dalam waktu setengah bulan. Tampaknya terkait dengan kebangkitan Dewi tak berperasaan, Suo. Setelah setengah bulan, waktu sudah cukup. Xiao Yan mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri setelah mendengarkan deskripsi Yun Yun. Dari kata-kata Yun Yun, Xiao Yan mendapat beberapa informasi berguna. Pertama, Istana Heartless membuat banyak musuh di hari umur panjang. Dia bisa menggunakan ini untuk membuat mereka yang biasanya menentang Istana Heartless bersatu dan berurusan dengan Istana Heartless dengan mereka. Jika tidak, hanya mengandalkan ratusan pembangkit tenaga listrik yang dibawa Xiao Yan dari dunia 1000 besar, tidak mungkin mereka menjadi lawan dari Istana Tanpa Hati. Kedua, dia sekarang dapat yakin bahwa Murong Qingcheng adalah Suner. Dengan cara ini, ketika saatnya tiba, dia dapat langsung menemukan Murong Qingcheng dan menyelamatkan Suner. Ketiga, Heartless Palace bermaksud untuk membuka Star Summoning Array untuk membangkitkan jiwa Dewi Heartless dengan bantuan kekuatan bintang. Tetapi, arai pemanggilan bintang hanya dapat dibuka pada malam bulan purnama, dan ini adalah awal bulan, jadi mereka masih memiliki waktu setengah bulan untuk bersiap. Pada saat itu, Xiao Yan harus menyelamatkan Long Jingxuan, Suner, dan menemukan peri yang tidak berperasaan untuk menyelesaikan akun, jadi mereka harus sepenuhnya siap dan tidak membuat kesalahan. Kalau tidak, jika seseorang tidak hati-hati, saya khawatir semua orang akan dimakamkan di Istana Cinta Tanpa Hati. Xiao Xiao tiba-tiba bertanya, Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xiao Yan memanggil semua orang bersama-sama, dan kemudian berbisik kepada semua orang untuk sementara waktu, dan menjelaskan rencana selanjutnya secara rinci kepada semua orang. Kerumunan terus mengangguk sambil mendengarkan. Xiao Yan selesai berbicara tentang rencananya, dan akhirnya berkata, kami akan bertindak sesuai rencana. Setengah bulan sudah cukup. Pada saat itu, kami akan membalikkan lembah tanpa hati. Oke, semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka tahu bahwa mereka akan melakukan acara yang menghancurkan bumi selanjutnya. Pada hari-hari berikutnya, semua orang mulai sibuk seperti yang direncanakan. Xiao Yan pertama memerintahkan orang untuk menulis selebaran yang tak terhitung jumlahnya. Arti umum dari selebaran itu adalah bahwa dalam setengah bulan, arai pemanggilan bintang akan dibuka di Istana Heartless untuk membangunkan Dewi Heartless, dan begitu Heartless Goddess terbangun, pasukan yang dulu berlibur dengan Heartless Palace pasti akan dibalas gila-gilaan oleh Heartless Palace. Pada saat itu, Istana Tanpa Hati akan memerintah seluruh Changshengtian. Akhirnya, selebaran itu mencantumkan semua kejahatan masa lalu Istana Tak Berperasaan, dan kemudian meminta semua pembangkit tenaga listrik di Changshengtian untuk bersatu melawan Istana Tak Berperasaan. Dia juga menyarankan bahwa siapapun yang memiliki dendam terhadap Istana Heartless harus menghentikan Istana Heartless memanggil Dewi Heartless pada malam bulan purnama. Setelah menulis brosur, Xiao Yan mengirim banyak orang untuk mendistribusikan brosur ke seluruh Changshengtian. Untuk sementara waktu, di hari-hari panjang umur, selebaran seperti itu sangat banyak. Melalui metode ini, Xiao Yan dengan cepat mengirimkan informasi bahwa Istana Heartless akan membangunkan Dewi Heartless. Berbagai kekuatan Changshengtian, pembangkit tenaga listrik dari semua pihak segera tahu bahwa Istana Heartless akan memanggil Dewi Heartless pada malam bulan purnama. Ini adalah peristiwa besar yang mengejutkan Changshengtian. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mulai datang dari seluruh bagian Changshengtian ke arah lembah cinta tanpa hati. Untuk sementara waktu, ada badai yang bergejolak di dekat lembah kasihan, dan banyak orang kuat berkumpul. Sebagai kota Huoyun, yang paling dekat dengan lembah tak berperasaan, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang datang setiap hari. Popularitas Fire Cloud City meningkat dari hari ke hari, dan pada akhirnya hampir mencapai titik kepadatan. Pembangkit tenaga listrik dari segala arah berkumpul, dan ada badai yang bergejolak di dekat lembah kasihan, dan semua orang tahu bahwa badai besar akan datang. Pada saat yang sama, lembah cinta tak berperasaan juga dalam keadaan darurat militer yang tinggi, dan jumlah pembangkit tenaga listrik di lembah cinta tak berperasaan meningkat banyak dari biasanya. Dalam 2 minggu terakhir,
Hampir semua pembangkit tenaga listrik di hari-hari umur panjang bergegas ke lembah kasihan. Ini terutama mencakup 3 jenis orang. Salah satu jenis orang adalah pembangkit tenaga listrik dari pasukan yang berafiliasi dengan istana tanpa hati. Orang-orang seperti itu bergegas ke lembah tanpa hati, secara alami untuk mendukung lembah tanpa hati. Tipe orang kedua adalah mereka yang memiliki dendam terhadap lembah cinta. Setelah mereka menerima brosur yang dibagikan oleh Xiaoyan, mereka mulai bergegas ke lembah cinta. Tujuan mereka jelas, untuk menghentikan istana Heartless dari memanggil Dewi Heartless. Dan tipe orang ketiga adalah orang-orang yang benar-benar akan ikut bersenang-senang. Istana Heartless memanggil Heartless Heavenly Maiden. Ini adalah peristiwa besar di Changshengtian. Pada saat itu, pasti akan ada pertemuan orang-orang kuat dan itu akan sangat meriah. Changshengtian, yang telah tenang selama bertahun-tahun, pasti akan memicu gelombang besar. Banyak orang ingin ikut bersenang-senang di tempat kejadian. Lagi pula, acara akbar seperti itu tidak umum di hari-hari panjang umur. Selain ketiga jenis pembangkit tenaga listrik ini, beberapa pembangkit tenaga listrik yang telah dirahasiakan selama bertahun-tahun juga telah lahir dan bergegas ke lembah kasihan. Badai besar yang akan menyapu seluruh Changshengtian sudah dekat. Selama setengah bulan ini, Xiaoyan juga aktif mempersiapkan. Pertama-tama dia membuat sejumlah besar teratai api tabrakan, dan kemudian membagikannya kepada yang kuat di bawah komandonya. Teratai api tabrakan memiliki daya mematikan yang besar. Teratai api tabrakan yang dibuat oleh Xiaoyan, setelah meledak, dapat langsung meledakkan Kaisar Dou dengan serius. Mereka memiliki sedikit orang, tetapi dengan teratai api tabrakan, mereka dapat menebus kekurangan jumlah sebanyak mungkin. Badai ini telah meningkat, dan situasi telah berkembang ke tingkat yang tidak terkendali. Hingga saat ini, tidak ada yang bisa mengendalikan kemajuan masalah ini. Kedua belah pihak secara aktif mempersiapkan perang, dan tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, hanya berbicara dengan kekuatan. Pihak manapun yang lebih kuat akan memenangkan kemenangan terakhir. Setengah bulan berlalu dengan cepat, dan malam bulan purnama akhirnya diantar. Ini akan menjadi malam yang mengasyikkan, ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Pada malam bulan purnama, langit penuh bintang, dan bintang-bintang cerah. Kecemerlangan cahaya bulan yang kabur mengalir turun, menutupi bumi Changshengtian dengan kerudung kabur. Cahaya bulan itu indah, tetapi di bawah cahaya bulan yang begitu indah, ada niat membunuh yang tersembunyi di mana-mana. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di luar lembah cinta tanpa hati, dan ketika saatnya tiba, mereka memasuki lembah cinta tanpa hati. Pada saat ini, lembah cinta juga dijaga ketat. Pria lembah cinta yang tak terhitung jumlahnya menjaga pinggiran istana cinta. Para penjaga lembah cinta, mengenakan baju besi dan memegang senjata, menjaga setiap sudut istana. Lembah cinta dengan ekspresi serius memasuki istana cinta tak berperasaan. Mereka akan membunuh musuh di tempat. Istana tanpa hati terdiri dari istana besar yang berkesinambungan, dan pembukaan, area pemanggilan bintang, diadakan di Pavilion Xingyu di tengah istana. Di sekitar Pavilion Xingyu, pertahanannya juga cukup menakutkan. Tidak hanya peri yang tidak berperasaan, pembangkit tenaga listrik di tingkat keabadian tertinggi, yang bertanggung jawab, tetapi juga beberapa pembangkit tenaga listrik di tingkat kaisar, selusin pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Peri, dan beberapa lainnya, kaisar pertempuran yang tidak jelas. Barisan yang menakutkan seperti itu sudah cukup untuk memastikan bahwa area pemanggilan dapat berjalan dengan lancar. Di pinggiran Pavilion Xingyu, Fiery Heartless telah menyiapkan lebih dari selusin formasi abadi kuno yang kuat, yang dapat memastikan keamanan mutlak Pavilion Xingyu. Hampir tidak mungkin bagi musuh untuk menembus selusin formasi abadi kuno ini. Di Pavilion Xingyu, Long Jingxuan ditempatkan di tengah Pavilion Xingyu, hanya untuk melihat matanya sedikit tertutup, diam-diam tergantung di tengah Pavilion Xingyu. Di tubuh Long Jingxuan, pola yang rumit dan aneh saling bersilangan, membentuk pola misterius, dengan cahaya bulan yang redup seperti air, sedikit bergoyang. Di luar lembah cinta, Xiaoyan dan yang lainnya berdiri di dek kapal roh, menatap ke kejauhan. Xiaoyan, Kailin, Yunyun, Xiao Xiao, Jiu Bai, Longger, Meng Yao, Zihan dan lainnya berbaris, dan wajah semua orang serius. Semua orang tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah, dan itu akan menjadi yang sulit. Xiao Xiao diam-diam menarik Long Er ke sampingnya dan berbisik, Long Er, pertempuran akan dimulai sebentar lagi. Kamu bersembunyi di belakangku dan biarkan aku melindungimu. Mendengar ini, Long Er sangat tersentuh, lalu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Nona tua. Semua orang berhenti berbicara. Pada saat ini, dunia ini sangat sunyi, dan agak sunyi senyap. Dalam suasana yang tenang, ada niat membunuh yang tak ada habisnya dan pertempuran pembunuhan yang akan datang. Setelah pertempuran ini, Changshengtian akan dirombak, dan generasi baru Dewa Surga akan lahir. Pada malam bulan purnama, langit penuh bintang, dan bintang-bintang cerah. Di bawah sinar bulan yang cerah, sosok manusia berkedip, dan di dalam dan di luar lembah cinta, ada sosok padat di mana-mana. Tetapi pada saat ini ada keheningan antara langit dan bumi, keheningan seperti kematian. Keheningan seperti kematian di sekitar sangat menindas dan menyesakkan,
Semua orang tahu bahwa ini hanyalah keheningan sebelum badai, dan setelah keheningan, akan ada badai dahsyat. Ini akan menjadi pertempuran yang sangat tragis. Peri Zilan memimpin markas dan datang untuk mendukung. Tiba-tiba, suara rendah yang renyah bergema dari langit, dan kemudian seorang wanita mengenakan kain kasa ungu memimpin sekelompok orang dan terbang ke lembah kasihan. Penjaga Heartless Valley tidak menghentikan mereka, dan membiarkan mereka langsung memasuki jantung Heartless Valley. Melihat Peri Zilan memimpin tim untuk mendukung Istana Heartless, ekspresi banyak pria kuat di luar lembah Heartless tidak bisa tidak berubah. Peri Zilan juga dianggap sebagai penguasa, dan memiliki pengaruh tertentu di hari-hari umur panjang. Memiliki dia datang untuk mendukung Istana Heartless tidak diragukan lagi akan membuat Istana Heartless memiliki peluang menang yang lebih baik. Anakku Yun ada di sini, sebuah teriakan rendah yang merdu datang dari langit yang jauh, dan kemudian banyak orang terkejut melihat awan api merah, dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menuju lembah kasihan. Arah Suo yang tersapu. Dalam sekejap mata, awan api datang ke mata semua orang. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa awan api itu sebenarnya adalah seseorang. Itu adalah Tuan Yun, keturunan Dewa Api. Karena Tuan Muda Yun adalah keturunan Dewa Api, dia juga cukup berpengaruh di hari-hari panjang umur. Selain itu, kekuatannya sendiri juga sangat kuat, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Abadi yang asli. Tuan Muda Yun tertawa dan memasuki lembah cinta tanpa henti. Tetapi orang-orang kuat dari lembah hati tanpa hati tidak menghentikannya. Kedatangan Tuan Muda Yun membuat wajah-wajah pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di luar lembah tanpa hati terlihat jelek. Istana Heartless telah menerima 2 bantuan kuat dari Fairy Zilan dan Tuan Muda Yun berturut-turut, sehingga pembangkit tenaga listrik yang siap menyerang Istana Heartless tidak memiliki petunjuk di hati mereka. Mereka, yang memiliki peluang menang rendah, sekarang pada posisi yang kurang menguntungkan. Haha, malam ini sangat meriah. Orang asliku Ziyin juga ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Dengan tawa keras, seorang Taois berjubah ungu muncul di hadapan semua orang. Taois berjubah ungu Xian Feng Daogu memiliki aura transenden di sekujur tubuhnya. Ini Ziyin yang asli, aku tidak menyangka Ziyin yang asli akan datang juga. Aku sangat senang malam ini, aku tidak menyangka akan melihat Ziyin yang asli di sini. Ya, dia adalah naga yang melihat kepalanya, tetapi tidak pernah melihat ekornya. Biasanya, dia tidak terlihat sama sekali. Kemunculan Ziyin yang asli segera menimbulkan sensasi di kerumunan. Ziyin asli jarang muncul di Changshengtian, tapi setiap kali dia muncul di Changshengtian, dia akan menimbulkan sensasi di Changshengtian, jadi reputasinya juga sangat terkenal. Immortal Ziyin juga merupakan salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di Changshengtian. Dikatakan bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik yang paling dekat dengan Daosen di Changshengtian. Namun, karena dia jarang muncul, orang tidak begitu jelas tentang kekuatannya yang sebenarnya. Ziyin tua, apakah kamu di sini untuk mati malam ini? Tiba-tiba, seringnya bermusuhan bergema perlahan di telinga semua orang. Kemudian semua orang melihat seorang pendeta Tao mengenakan jubah Tao kuning, menginjak pedang terbang, dan perlahan-lahan datang dari langit. Pedang terbang di kaki lelaki tua berjubah kuning itu tidak cepat, dan terbang perlahan di langit dengan sangat santai. Huang Mei Tao juga ada di sini. Melihat Huang Pao Tao, semua orang berseru lagi. Sebelumnya, Taois Huang Pao berada ribuan mil jauhnya, tetapi suaranya dapat didengar dengan jelas oleh semua orang. Dapat dilihat bahwa kekuatannya juga sangat menakutkan, dan kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Ziyin. Ziyin yang asli mencibir dan berkata, orang tua berhidung kuning, sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati malam ini. Nanti, kita berdua akan bertarung, hanya untuk menyelesaikan keluhan di antara kita sepenuhnya. Taois Huang Mei melambaikan lengan bajunya dan berteriak, oke, aku akan menunggumu di Istana Cinta Tanpa Hati. Setelah Taois Huang Mei selesai berbicara, dia langsung memasuki lembah kasihan. Zhenren Ziyin dan Taois Huang Mei awalnya memiliki dendam ketika mereka bertemu pada saat ini, musuh yang bertemu, dan mereka sangat cemburu. Begitu keduanya bertemu, mereka berada di halaman yang sama dan mengeluarkan tantangan satu sama lain. Mengikuti Master Ziyin dan Taois Huang Mei, Immortal King Yun, dan Yang Xi, Taois Kong Kong, orang-orang paling kuat yang jarang muncul pada waktu biasa datang satu demi satu, yang membuat suasana di dalam dan di luar Heartless Valley benar-benar mendidih. Di Istana Heartless, di depan pavilion Xingyu, Fiery Heartless setenang air, dan dia tidak peduli dengan musuh di luar lembah Heartless. Dari sudut pandangnya, orang-orang itu tidak bisa membuat gelombang sama sekali, mereka hanya bertindak sebagai umpan meriam. Peri tanpa hati menatap langit berbintang, dan kemudian berkata dengan dingin, tolong panggil kitab suci, dan aktifkan susunan pemanggilan bintang. Kitab suci pemanggilan adalah harta dari Istana Tanpa Hati yang mencatat banyak lingkaran pemanggilan, teknik pemanggilan kuno, dan berbagai metode penggunaan lingkaran pemanggilan. Oleh karena itu, kitab suci ini sangat disukai oleh Istana Heartless.
Beberapa malaikat kaisar dengan cepat mengeluarkan kitab suci pemanggilan, dan kemudian mengirimnya ke mata formasi pemanggilan Pavilion Xingyu. Kecemerlangan cahaya bulan yang menyilaukan tiba-tiba melonjak dari kitab suci pemanggilan, dan kecemerlangan cahaya bulan seperti aliran air, mengalir dengan cepat dalam barisan Pavilion Xingyue, menghubungkan seluruh susunan. Segera, di seluruh susunan pemanggilan bintang, kecemerlangan energi yang mempesona terdengar pada saat yang sama. Bulan di langit berbintang tiba-tiba meledak menjadi sinar putih terang, dan kemudian ditembak jatuh ke arah Pavilion Xingyu. Ribuan bintang di langit berbintang juga mencurahkan kekuatan bintang-bintang besar pada saat ini. Karena semakin banyak kekuatan bintang mengalir, sinar bulan menjadi semakin menyilaukan, menerangi dunia di bawah. Pada saat ini, bagian dari langit dan bumi ini menyilaukan, dan bintang-bintang di seluruh langit tampaknya telah dipanggil oleh semacam panggilan, bersinar terang satu demi satu, menerangi langit malam ini seperti siang hari. Di alam semesta yang luas, ribuan bintang bergerak perlahan, dan akhirnya membentuk pola yang persis sama dengan yang ada di Pavilion Xingyue. Dengan kekuatan bintang-bintang besar yang mengalir ke jajaran Pavilion Xingyue, perubahan kehidupan kuno bangkit, dan pemanggilan bintang-bintang berubah seperti roulette kuno. Langit penuh bintang, menyilaukan langit dan bumi, satu demi satu cahaya bintang terang, terjalin menjadi jaringan cahaya besar, terselubung di bawah langit malam ini. Sinar cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan melesat ke Pavilion Xingyue. Semua sinar cahaya berkumpul di Pavilion Xingyue, membuat Pavilion Xingyue seperti matahari yang bersinar, menyilaukan dan menyilaukan. Bintang-bintang bersinar, cahaya bersinar. Kecemerlangan ilahi yang tak tertandingi menyelimuti bagian surga dan bumi ini. Cahaya bulan seperti air sangat cemerlang, kuat, dan bergelombang. Upacara kebangkitan akan segera dimulai, kita harus menghentikan mereka, mulai aksi. Berdiri di geladak perahu roh, Xiaoyan menatap langit berbintang dengan mata dingin, dia tiba-tiba berteriak keras, melambaikan telapak tangannya tiba-tiba, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari belakangnya. Membunuh, bunuh-bunuh, bunuh, bunuh, bunuh. Untuk sesaat, suara pembunuhan mengguncang langit, dan pembangkit tenaga listrik yang luar biasa bergegas menuju lembah tanpa hati seperti awan hitam. Tindakan semua orang di klan Xiao segera membangkitkan respons dan resonansi dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di luar lembah cinta tanpa hati. Klan Xiao yang dipimpin oleh Xiaoyan, istana tak berperasaan yang dipimpin oleh peri tak berperasaan, dan aliansi kekuatan musuh istana tak berperasaan, pertempuran epik antara ketiga kekuatan ini akhirnya dimulai pada saat ini. Meskipun Fiery Heartless telah meningkatkan pertahanannya di Heartless Valley, serangan musuh terlalu keras, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya sangat banyak dan melonjak. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya ini langsung menerobos lembah cinta tanpa hati dengan momentum menghancurkan Gulaxiu, pertahanan, bergegas ke lembah keputusasaan. Lembah tanpa hati tiba-tiba jatuh ke dalam pertempuran yang kacau. Melihat sekeliling, ada pembangkit tenaga listrik yang bertarung dengan sengit di mana-mana, energi yang memekakkan telinga meledak, seperti guntur yang teredam, terdengar satu demi satu di dunia ini, sinar energi yang menyilaukan melonjak kemana-mana, fluktuasi energi yang menakutkan, perkasa, melonjak. Jenis pertempuran antara pembangkit tenaga listrik tidak diragukan lagi sangat kejam, 100 kali lebih kejam daripada yang disebut pertempuran di dunia fana. Pertempuran dimulai kurang dari seperempat jam, dan tanah penuh dengan darah, dan mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Ada bau kematian dan pembunuhan di udara. Orang asli Xin berlengan panjang berkibar, dan terlihat seperti peri. Dalam menghadapi pertempuran tragis ini, dia tampak cukup tenang. Saya melihat bahwa seluruh tubuhnya menang, dan dia berjalan ke depan seperti berjalan-jalan di lapangan yang santai. Dia terus-menerus mengeluarkan kekuatan telapak tangan yang kuat, membunuh setiap Doudi di tempat. Sangat mudah untuk membunuh Doudi dengan mengangkat tangan, menunjukkan kekuatan menakutkan dari orang yang sebenarnya Ziyin. Seorang lelaki tua berjubah kuning bergegas keluar dari kerumunan dan menghentikan Ziyin yang asli. Taois Huang Mei berteriak dengan marah, Dao tua Ziyin, datang dan mati. Segera setelah teriakan itu jatuh, Huang Mei Lao Dao segera meledakkan kekuatan yang kuat, sinar energi yang menyilaukan, yang bergegas menuju orang yang sebenarnya, Ziyin seperti zat. Tangan Ziyin Master Ziyin menang, dan balok asli bergegas ke arahnya, dan dia langsung menggenggam balok asli dengan kuat di tangannya. Di bawah pengaruh keterampilan ekstremnya, berkas cahaya yang besar dengan cepat meleleh seperti es dan salju. Datang dan jangan pergi tidak senonoh. Ziyin asli tersenyum sedikit, telapak tangannya menyatu, dan tenda ungu kecil seperti pedang tajam ditembakkan. Kecepatan tenda ungu itu sangat cepat, dan bisa menembus semua rintangan dimanapun ia lewat. Tubuh Kaisar Dou berubah menjadi awan darah. Taois Huang Mei tidak berani mengambil tenda ungu secara paksa, tubuhnya gemetar,
dan dia menghindari tenda ungu secara langsung, dan di belakangnya, lebih dari selusin Doudi langsung dibunuh oleh tenda ungu itu. Dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya terus-menerus mengubah tubuh mereka di udara, dan keduanya secara bertahap bergegas ke ketinggian ribuan meter, dan bertarung dengan sengit lagi. Mereka mengorbankan dunia batin mereka masing-masing, dan gunung, sungai, danau, padang rumput, semuanya adalah dunia nyata, seolah-olah dua daratan luas mengambang di langit berbintang. Keduanya berdiri di dunia kecil mereka sendiri, mendesak dunia batin dan meluncurkan serangan satu sama lain. Setiap kali dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya saling berhadapan, gunung dan sungai akan dihancurkan, danau akan mengering, dan dataran akan runtuh. Pada awal perang, Xiao Yan dan Kailin memimpin dalam bergegas menuju istana Heartless di pusat Heartless Valley. Pada malam bulan purnama, pertempuran sengit dunia sedang dipentaskan di lembah kasihan. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan membayangkan betapa tragisnya pertempuran ini. Ini hanyalah perang dunia untuk waktu yang lama. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah bergabung dalam pertempuran ini. Hanya sejumlah kecil orang kuat yang menyaksikan pertempuran di langit. Pertempuran semakin intensif, dan seluruh lembah Heartless jatuh ke dalam kekacauan. Kemudian, beberapa orang kuat yang menonton pertempuran juga mulai bergabung dalam pertempuran. Tentu saja, pembangkit tenaga listrik yang bergabung kemudian tidak memiliki dendam terhadap istana Heartless. Alasan mengapa mereka bergabung dalam pertempuran hanyalah untuk merampok. Pada saat ini, ada kekacauan di lembah cinta, dan ada banyak harta surga dan bumi dan senjata ilahi di lembah cinta. Orang-orang ini ingin memancing di perairan yang bermasalah dan memanfaatkan kekacauan untuk merebut harta karun di lembah cinta. Tidak sedikit orang yang memiliki pemikiran seperti ini. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran mulai bergabung dalam pertempuran, membuat pertempuran semakin sengit dan adegan semakin kacau. Taoist Huang Mei bertarung melawan Taoist Ziyin, Zhuge Kongming bertarung melawan Taoist Kongkong, dan Raja Tombak Luo Cheng bertarung melawan Dan Yangxi. Pembangkit tenaga listrik yang jarang muncul di waktu normal juga lahir pada saat ini, dan mereka bertarung satu sama lain. Zhuge Kongming awalnya adalah seorang jenius dari keluarga Zhuge di benua Genesis Qi. Sekarang, kekuatannya telah mencapai ranah penguasa abadi, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan. Dan Taoist Kongkong juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang langka di Changshengtian. Kekuatannya telah mencapai puncak penguasa abadi, dan dia hanya setengah langkah lagi untuk memasuki ranah agung abadi. Saya melihat Zhuge Kongming memegang Zhuge Divine Crossbow dan melawan Kongkong Taoist dengan sengit. Sebuah panah menyilaukan terus menembus kekosongan dan bergegas menuju Kongkong Taoist. Di sisi lain, Raja Senjata yang tak terkalahkan Luo Cheng dan Yangxi bertarung sengit bersama. Luo Cheng adalah seorang jenius yang luar biasa dari keluarga Luo di benua Genesis Qi. Saya melihat bahwa seluruh tubuh penuh dengan bayangan tombak yang menyilaukan, dan yang lain tidak bisa mendekatinya sama sekali. Tetapi siapapun yang ingin mendekatinya dihancurkan oleh bayangan tombak yang memenuhi langit. Lawan Luo Cheng dan Yang Zi sama sekali bukan orang biasa. Dia adalah leluhur dari garis keturunan Dan Qingzi. Dia sudah menjadi kultivator berkualitas tinggi bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang kekuatannya menjadi lebih menakutkan. Saya melihat dia memegang pedang panjang, dan pedang panjang itu menari. Pedang itu bersinar di seluruh langit, dan hutan itu cerah dan menyala-nyala. Mulai konfrontasi sengit dengan Luo Cheng tanpa tertinggal. Pertempuran antara Zhenren Ziyin, Tao Huang Mei, Zhuge Kongming, Tao Kongkong, Luo Cheng, dan Yangxi dan lainnya terlalu intens. Di sekitar medan perang mereka, energinya kuat dan melonjak, yang lain tidak bisa memasuki medan perang mereka sama sekali. Seorang Kaisar Dou secara tidak sengaja melangkah ke medan perang mereka dan langsung hancur berkeping-keping oleh energi yang sangat menakutkan. Xiao Yan dan Cailin memimpin dan menyerang kelompok istana di tengah. Setelah itu, Yu Yun, Xiao Xiao, Jiu Bai, Longer, Meng Yao, dan Zihan memimpin banyak pria kuat dan mengikuti dengan cermat. Tentara klan Xiao tak terbendung dan bergegas maju seperti perjalanan jauh. Ketika klan Xiao yang kuat bertemu dengan musuh, dia tidak ingin bertarung, dan melemparkan teratai api tabrakan di tangannya. Boom, 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 guntur berguling. Guntur itu keras, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar terus-menerus bergema. Kekuatan bertabrakan dengan lotus api sangat besar, dan setiap ledakan yang bertabrakan dengan lotus api pasti akan menghasilkan gelombang api yang besar, di mana gelombang api menyapu, pembangkit tenaga listrik Dou diterhempas secara langsung. Untuk sementara waktu, teratai api tabrakan yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang sama, dan pemandangannya sangat spektakuler. Saya melihat gelombang api naik ke langit, berubah menjadi pilar api besar dan bergegas ke kehampaan yang tak berujung. Segera setelah itu, api mengerikan menyapu lembah kasihan. Di lembah cinta tak berperasaan, api berkobar, dan hanya dalam waktu singkat, seluruh lembah cinta tak berperasaan berubah menjadi lautan api. Dalam pertempuran ini,
Pembangkit tenaga listrik di semua sisi menderita banyak korban. Dalam ledakan terus-menerus dari lotus api, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping dan jatuh di tempat. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik yang cukup beruntung untuk bertahan hidup terluka parah. Dan dalam perang seperti itu, cedera serius berarti kematian. Darah memenuhi udara, kabut darah menyembur, dan langit malam yang gelap diwarnai merah. Di tanah, darah mengalir ke sungai, mayat menumpuk seperti gunung, dan lengan yang patah berserakan di mana-mana, pemandangan yang tragis. Xiao Yan dan Cailin memimpin banyak orang kuat dan dengan cepat bergegas ke kelompok istana. Tepat ketika dia akan terbang ke kompleks istana, dia mendengar peri yang tidak berperasaan berteriak, "Shen Jianying, luncurkan!" Wosh, 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 suara yang tak terhitung jumlahnya menerobos udara, bergema dengan padat, dan pemanah yang tak terhitung jumlahnya yang telah disergap di istana cinta tak berperasaan, semua busur dan anak panah yang ditekuk pada saat ini, dan melesat maju satu demi satu. Saya melihat panah cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya di langit, membanjiri langit dan bergegas menuju klan Xiao dan orang kuat lainnya. Setiap panah cahaya menyilaukan, dan panah cahaya mengandung energi menakutkan yang tak terbayangkan, menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar hebat. Semua panah cahaya datang sangat banyak, dan momentumnya sangat tinggi. Langit bersinar terang, panas seperti pelangi, dan energi besar bergoyang ke segala arah. Pada saat ini, seluruh dunia dipicu oleh panah cahaya yang padat, seolah-olah itu siang hari, fluktuasi energi yang menakutkan sangat kuat dan melonjak. Dalam energi menakutkan dunia ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke lautan luas, dan mereka naik dan turun, terus-menerus bergetar di udara. Melihat ribuan panah yang datang dari langit dan menutupi bumi, ekspresi Xiao Yan sangat berubah. Dia langsung mengeluarkan perahu roh dari dunia batin, dan kemudian berteriak dengan tajam, "Semuanya, naik perahu roh!" Tanpa menunggu perintah Xiao Yan, semua orang sudah terbang ke perahu roh. Pada saat ini, ribuan sinar pedang telah ditembakkan. Ketika panah terang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke perahu roh, cahaya terang yang terang tiba-tiba meletus di permukaan perahu roh, seolah-olah ada penghalang yang melindungi perahu roh itu. Panah cahaya energi yang luar biasa menembak pada penghalang cahaya yang kuat dari perahu roh, dan penghalang cahaya yang kuat tiba-tiba bergoyang dengan riak, seperti suara logam yang mengenai dinding, yang terdengar padat di udara. Penghalang cahaya yang kuat dari perahu roh bergetar hebat, tapi untungnya itu menahan semua panah cahaya. Pembangkit tenaga listrik di luar perahu roh tidak seberuntung itu. Panah cahaya padat menembak ke arah mereka. Meskipun mereka melawan dengan putus asa, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya langsung ditembak oleh panah cahaya. Daging berceceran, darah berceceran, mayat jatuh ke tanah. Setelah putaran pertama panah cahaya energi, lebih dari setengah pembangkit tenaga listrik di luar perahu roh terbunuh atau terluka. Setelah putaran pertama panah cahaya energi, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di kamp panah ilahi sekali lagi membengkokkan busur dan anak panah mereka, dan panah cahaya energi yang mempesona ditembakkan sekali lagi. Langit penuh dengan panah cahaya, padat, dengan sinar cahaya terang, dan momentumnya seperti pelangi. Seluruh dunia dipenuhi dengan panah cahaya yang menyilaukan, dan langit dan bumi penuh dengan cahaya dan terang. Panah ringan itu tidak biasa, tetapi panah esensi spiritual yang mengandung energi yang sangat menakutkan. Jika ditembakkan dari depan, bahkan daudi yang kuat akan jatuh di tempat yang sangat menakutkan, karena ketika panah esensi roh menembus tubuh musuh, itu juga akan ditembak oleh panah esensi roh, bahkan dengan jiwa musuh. Setelah putaran panah Ling Yuan ini ditembakkan, saya khawatir orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di luar perahu roh semuanya akan ditembak mati. Inilah yang tidak ingin dilihat Xiao Yan. Saat ini, mereka dan orang-orang kuat di luar perahu roh telah menjadi rekan di parit yang sama. Xiao Yan tentu saja tidak ingin orang-orang itu dibunuh seperti ini. Xiao Yan segera membuat keputusan dan memerintahkan Linger untuk segera memperbesar perahu roh. Hanya dalam beberapa napas, perahu roh menjadi sangat besar, tergantung di kehampaan seperti gunung. Cahaya yang menyilaukan membentuk pesona besar di permukaan perahu roh. Xiao Yan membuka celah di penghalang, memungkinkan orang-orang di luar perahu roh untuk masuk dengan cepat. Perahu roh pada saat ini sangat besar, cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Orang-orang kuat di luar perahu roh naik ke perahu roh satu demi satu, dan hanya dalam waktu singkat, perahu roh itu dipenuhi dengan sosok-sosok. Pada saat ini, panah Ling Yuan yang luar biasa telah ditembakkan. Serangan ini lebih ganas daripada ronde pertama, dan setelah perahu roh menjadi lebih besar, area pesona perahu roh yang diserang oleh panah energi roh berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Di bawah situasi itu, panah esensi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melesat ke pelindung penghalang perahu roh, dan retakan menyebar melintasi penghalang. Penghalang itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda rusak.
Melihat situasi ini, ekspresi Xiao Yan menjadi dingin. Begitu pelindung penghalang rusak, mereka semua akan diserang oleh panah Ling Yuan. Xiao Yan tidak akan takut dengan panah spirit Yuan itu. Meskipun kekuatan panah Ling Yuan sangat kuat, mereka masih tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Namun, Yun Yun, Xiao Xiao dan orang lain di belakangnya mungkin menderita. Mereka tidak bisa menahan serangan kuat dari Ling Yuan Arrow. Perkemahan panah ilahi dari Istana Tak Berperasaan adalah tim yang sangat menakutkan. Di bawah hujan panah yang tidak dapat ditembus, bahkan pejuang abadi biasa pun sulit untuk dilawan. Dalam sejarah masa lalu, Batalion Panah Ilahi di Istana Patah Hati telah memusnahkan semua musuh yang datang untuk menyerang Istana Patah Hati pada beberapa kesempatan. Kekuatan Kam Panah Ilahi tak tertandingi di surga umur panjang. Panah cahaya di langit sepertinya tidak ada habisnya, dan langit dan bumi ditembak dengan keras. Di bawah pukulan berintensitas tinggi seperti hujan panah, penghalang pelindung perahu roh secara bertahap tidak dapat menopangnya, dan ada lebih banyak retakan pada penghalang, yang dapat meledak kapan saja. Xiao Yan tahu bahwa ini bukan jalan yang harus ditempuh, dia harus menemukan cara untuk menghancurkan batalion panah ilahi, jika tidak mungkin bagi mereka untuk masuk ke istana cinta tanpa hati. Xiao Yan berteriak pada Kailin, kamu dengan kuat menjaga perahu roh untukku, dan aku akan pergi dan menghancurkan Kam Panah Ilahi. Cailin mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, jangan khawatir. Aku akan melindungi keselamatan semua orang, kamu harus berhati-hati. Xiao Yan menginjak geladak, dan tubuhnya melesat seperti kilat, panah di seluruh langit melesat ke arahnya dengan segera. Xiao Yan menggunakan keterampilan seluruh tubuhnya secara ekstrim, pelindung cahaya misterius, pelindung tubuh dan pelindung api aneh diaktifkan pada saat yang sama, dan Xiao Yan terlindungi dengan kuat di dalamnya. Pada saat yang sama, dalam beberapa kaki dari tubuh Xiao Yan, aura kuat terisi, seperti gelombang air yang dahsyat. Di bawah perlindungan perisai tubuh, perlindungan api yang berbeda, dan aura yang kuat, panah energi spiritual yang melesat dari langit, segera setelah mendekati jangkauan Xiao Yan, langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi sedikit kecemerlangan, pemusnahan di udara. Dalam sekejap, Xiao Yan datang ke musuh yang hanya berjarak 10 kaki dari perkemahan panah ilahi. Pemaksaan kuat yang dimiliki oleh pusat kekuatan Kaisar Abadi melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan pada saat ini. Meskipun batalion panah ilahi menakutkan, pembangkit tenaga listrik yang membentuk batalion panah ilahi umumnya hanya orang-orang kuat Dou Di bawah tekanan menakutkan Xiao Yan, semua orang kuat di batalion panah ilahi jatuh kembali. Penguasa kuno abadi api yang berbeda, Xiao Yan tiba-tiba meraih telapak tangannya, dan penguasa kuno Yi Huoheng diringkas dalam sekejap, dan kemudian Xiao Yan memegang penguasa kuno Yi Huoheng, membawa momentum yang mengerikan, dan dengan keras menabrak Kam Panah Ilahi. Ledakan. Ada suara keras, dan api mengerikan segera tersapu. Ruang di sekitarnya tiba-tiba meledak menjadi ketiadaan. Gelombang api melonjak, dan badai energi yang mengerikan menyebar dengan cepat ke sekeliling. Di mana badai energi menyapu, itu seperti sabit dewa kematian, terus-menerus menuai kehidupan pusat kekuatan batalion panah ilahi. Mereka yang kuat di batalion panah ilahi dibakar menjadi ketiadaan oleh api, atau langsung dipotong-potong oleh gelombang energi yang mengerikan seperti sabit dewa kematian. Pembangkit tenaga batalion panah ilahi menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya sedikit yang lolos dari pukulan kuat ini dari Xiao Yan. Mereka yang cukup beruntung untuk melarikan diri dengan hidup mereka, semua orang kuat di batalion panah ilahi, semua memandang Xiao Yan dengan ngeri dan tidak pernah berani melancarkan serangan. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran di ketinggian juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan sepenuhnya mengalahkan batalion panah ilahi yang menakutkan hanya dengan satu gerakan. Karena istana Heartless tidak ada artinya, apa gunanya menyimpannya, kenapa kamu tidak menghancurkannya sepenuhnya? Xiao Yan tiba-tiba berteriak dengan keras, dan cahaya ilahi yang ganas muncul di matanya, dan tindakan peri tanpa hati telah benar-benar membangkitkan niat membunuhnya yang tak ada habisnya. Tangan Xiao Yan menari dengan cepat, dan pada saat yang sama teriakannya jatuh, teratai api yang mempesona perlahan-lahan terangkat di tangannya. Teratai api itu kecil dan indah, memancarkan kecemerlangan yang sangat suram, indah dan mempesona, seperti kecantikan yang tiada taranya, meledak dengan tampilan yang menakjubkan. Dan di bawah penampilan kecil dan indah itu, ada kekuatan nyata untuk menghancurkan dunia. Pergi, Xiao Yan menjentikkan telapak tangannya, dan teratai api itu melesat lurus ke bawah. Meskipun teratai api penghancurnya tidak memiliki kengerian yang dilepaskan oleh perlombaan roh api, itu juga mengandung 25 jenis sumber api, kekuatan teratai api ini juga cukup menakutkan. Untuk lotus api Xiao Yan, pipi dingin Fiery Heartless juga sedikit tergerak, dan ketika dia memikirkannya, dunia batinnya segera dikorbankan olehnya. Xiao Yan terlalu akrab dengan dunia batin Fiery Heartless, saat itu,
ketika dia bertarung melawan Fiery Heartless, itu ada di dunia batinnya. Saya melihat bahwa dunia batin peri Heartless juga merupakan dunia api, dengan lautan magma yang tak berujung, gunung berapi yang tak berujung, dan bahkan di sungai, aliran magma panas. Dunia batin peri yang tidak berperasaan itu langsung menghentikan Huo Lian. Teratai api bergegas ke dunia batin, dan kemudian meledak, awan api tak berujung menyapu dunia batinnya, gunung dan sungai hancur, dan pilar api naik ke langit di lautan magma. Menghancurkan gunung dan sungai di dunia batin Fiery Heartless dengan cara ini tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada Fiery Heartless, tetapi itu juga membuat tubuhnya bergetar 2 kali. Namun, yang paling tidak bisa dia terima adalah itu menyakiti wajahnya. Peri tak berperasaannya jelas merupakan keberadaan seperti raja di hari umur panjang, tetapi hari ini dia dipaksa untuk mengorbankan dunia kecilnya sendiri oleh seorang junior. Ini membuatnya cukup kesal. The Heartless Fiery berdiri perlahan, mengepalkan telapak tangannya sedikit, dan senjata ajaib yang aneh segera muncul di tangannya. Senjata ajaib itu sangat aneh, seperti pedang tapi bukan pedang, seperti pedang tapi bukan pedang, dan memancarkan cahaya keemasan aneh ke seluruh tubuhnya. Dan jenis cahaya keemasan itu ternyata benar-benar terwujud, membentuk garis-garis cahaya keemasan. Tebasan tak berperasaan. Putuskan semuanya, dengan minuman bening, Fiery Heartless mengangkat telapak tangannya sedikit, dan cahaya dingin meledak. Sinar cahaya keemasan tidak menembak Xiaoyan, tetapi di Lingzhu, aku melihat geng cahaya keemasan menghancurkan kehampaan, dan dalam sekejap, itu menabrak pelindung penghalang perahu roh. Geng cahaya keemasan memotong semua rintangan, dan perlindungan pesona perahu roh hancur secara langsung. Kemudian geng cahaya keemasan terbelah di lambung kapal roh. Perahu roh juga merupakan harta dunia, tetapi terkena tebasan tak berperasaan dari peri tak berperasaan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar di lambung kapal. Melihat ini, ekspresi Kailin berubah tanpa sadar. Dia segera berteriak, perahu roh akan hancur, ayo cepat keluar. Ayo, pergi, membunuh, bunuh. Untuk sesaat, suara teriakan dan pembunuhan mengguncang langit. Pada saat ini, kampana ilahi hilang, dan semua pembangkit tenaga listrik di perahu roh bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Istana Heartless dan bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di Istana Heartless. Pertempuran yang lebih kacau terjadi lagi. Ledakan, saat itu, ada suara keras di langit, tapi itu adalah perahu roh yang akhirnya meledak terbuka pada saat ini, berubah menjadi potongan-potongan langit. Perahu roh hancur, dan Linger bergegas keluar dari perahu roh dengan marah, kemudian jatuh ke bawah. Linger, yang jatuh, tiba-tiba mendengar tangisan besar bergema di luar awan, menyebabkan seluruh langit bergetar. Pada saat ini, Linger tiba-tiba berubah. Linger yang semula baik sekarang penuh dengan kejahatan dan pembunuhan. Linger dibagi menjadi 2 bagian, Linger yang baik dan Linger yang jahat. Linger yang jahat telah dibunuh oleh Xiaoyan, tetapi ledakan perahu roh membuat Linger benar-benar marah dan kejam. Linger yang baik hati tiba-tiba berubah menjadi Linger yang jahat. Pada saat yang sama, kekuatan tempur yang kuat yang awalnya milik roh-roh jahat juga kembali pada saat yang sama. Saya melihat Linger melayang di udara, dengan cahaya merah menyilaukan di sekujur tubuhnya. Dia bergerak dengan telapak tangannya di udara, dan pecahan perahu roh di udara berkumpul ke arahnya. Fragmen perahu roh berubah menjadi bubuk yang memenuhi langit dan perlahan meleleh ke tubuh Linger. Pecahan perahu roh mengandung kekuatan yang kuat, dan setelah Linger menyerap pecahan perahu, kekuatan Linger melonjak dengan cepat. Kekuatan Linger adalah melawan makhluk abadi. Ketika Linger menyerap semua energi Lingzhu, kekuatan Linger langsung mencapai ranah Immortal Supreme. Peri tak berperasaan, kamu berani menghancurkan perahu roh, aku harus membunuhmu hari ini. Wajah Linger dingin dan parah, tangannya yang ramping menunjuk ke peri yang tidak berperasaan, dan bergegas menuju peri yang tidak berperasaan. Linger menggenggam telapak tangannya, dan tombak merah menyala itu melesat keluar, dan segera berubah menjadi bayangan tombak di langit, menari liar menuju peri yang tak berperasaan. Peri tanpa hati mencibir, dan senjata suci aneh di tangannya menebas secara horizontal dan vertikal di kehampaan, dan garis-garis cahaya besar melesat keluar. Bayangan tombak di langit bertabrakan dengan geng cahaya asli. Geng cahaya nyata tidak sebaik dulu, tetapi kedua belah pihak perlahan-lahan dimusnahkan setelah tabrakan sengit. Melihat situasi ini, semua orang yang menyaksikan pertempuran di langit benar-benar terkejut. Linger yang marah sangat kuat sehingga dia bahkan bisa menahan tebasan kejam dari peri yang kejam. Kekuatan Linger juga mengejutkan semua orang di klan Xiao. Selain terkejut, semangat semua orang sangat terangkat. Peri tak berhati adalah musuh paling kuat dalam pertempuran ini. Mereka sama sekali tidak bisa menjadi lawannya. Sekarang Linger telah memblokir peri tak berperasaan untuk mereka, yang hanya membuat mereka menghadapi satu musuh yang kurang kuat. Di langit, Linger telah bertarung dengan peri yang tidak berperasaan. Pertempuran antara 2 pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi itu menghancurkan bumi dan kuat.
Melihat bahwa Linger dan Prita berperasaan seimbang, banyak orang kuat klan Xiao bersemangat tinggi, dan mereka bergegas menuju musuh dengan panik. Xiao Yan bergegas menuju paviliun Xingyu di tengah istana cinta hati, tapi sebelum dia mengambil 2 langkah, 2 sosok bergegas mendekat, menghalangi jalan Xiao Yan. Keduanya adalah Tuan Muda Yun dan Peri Zilan. Peri Zilan selalu menyimpan dendam terhadap Xiao Yan karena apa yang terjadi terakhir kali, dan kali ini dia hanya mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam pada Xiao Yan, dan Tuan Muda Yun sedikit terkejut bahwa Xiao Yan mampu keluar dari mata Wan Si Samsara. Xiao Yan berkata kepada Kailin di samping, "Pergi dan tangani Peri Zilan, dan Tuan Muda Yun akan menyerahkannya padaku." Kailin mengangguk sedikit, lalu dia dan Xiao Yan bergegas keluar dan menyapa Tuan Muda Yun dan Peri Zilan. Kedua belah pihak tiba-tiba bertarung bersama. Sejak terakhir kali Peri Zilan jatuh ke ranah Raja Abadi, dia sekarang telah mencapai puncak Raja Abadi. Tapi Kailin adalah pembangkit tenaga listrik Immortal Sovereign asli. Oleh karena itu, segera setelah dia muncul, Peri Zilan ditekan oleh Kailin dengan seluruh kekuatannya, dan dia hanya dipukuli. Di sisi lain, Xiao Yan dan Tuan Muda Yun berimbang, keduanya menggunakan energi atribut api, dan mereka berdua terus-menerus melawan berbagai keterampilan api yang kuat di udara, membuat pertempuran antara mereka berdua indah dan indah. Namun, Tuan Muda Yun diam-diam ketakutan di dalam hatinya. Belum lama ini, Xiao Yan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depannya. Hanya begitu lama sebelum Xiao Yan mampu bersaing dengannya. Tingkat pertumbuhan ini membuatnya merasa sedikit takut. Ledakan, keduanya bertarung dengan teknik api yang kuat lagi. Nyala api mengamuk, gelombang api bergulir, dan api mengerikan menyapu dunia. Api yang panas dan menakutkan membakar dunia, dan bahkan kehampaan dibakar menjadi ketiadaan. Keduanya terus-menerus mengubah tubuh mereka di udara, dan setiap tabrakan hebat akan mengubah medan perang menjadi lautan api. Nak, ini sudah berakhir, 10.000 mata reinkarnasi dunia, tutup. Keduanya bertarung dengan sengit, dan Tuan Muda Yun tiba-tiba mengeluarkan mata reinkarnasi, bau reinkarnasi meresap ke udara, dan segera cahaya di mata reinkarnasi adalah kemenangan besar, dan cahaya menyilaukan bersinar ke arah Xiao Yan. Xiao Yan ngeri, ketika cahaya dari mata Wan Shi Samura menyinarinya, dia tiba-tiba tersedot ke mata Wan Shiwan oleh hisapan kuat yang tak tertahankan. Melihat Xiao Yan tersedot ke dalam mata reinkarnasi, Tuan Muda Yun tertawa puas. Dia sangat puas dengan kekuatan mata reinkarnasi. Namun, tepat ketika tawanya jatuh, wajahnya tiba-tiba berubah, dan sosoknya tiba-tiba berbalik. Tidak jauh di belakangnya, sosok Xiao Yan perlahan muncul di kehampaan. Ada senyum mengejek di wajah Xiao Yan, dan dia berkata dengan senyum tipis, "Saya telah menderita kerugian. Apakah saya akan tertipu lagi? Apa yang baru saja Anda hisap ke mata reinkarnasi dunia hanyalah bayangan saya." Melihat digoda oleh Xiao Yan, ekspresi Tuan Muda Yun sedikit jelek. Dia mencibir dengan muram, "Jangan berpuas diri, dengan kekuatanku yang sebenarnya, aku juga bisa mengalahkanmu." Waktu hampir habis, aku akan berurusan denganmu sepenuhnya sekarang. Menatap paviliun Xingyue, Long Jingxuan di paviliun Xingyue dibaptis oleh kekuatan bintang. Sekarang, waktu hampir habis. Dengan teriakan keras, telapak tangan Xiao Yan mulai bergerak dengan mempesona, dan sinar energi yang menyilaukan mulai berkumpul di telapak tangannya. Murid Tuan Muda Yun tiba-tiba menyusut, dan wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan, karena dia melihat bahwa apa yang akan dilemparkan Xiao Yan ternyata adalah Seal of Destruction, yang legendaris. Hancurkan segel abadi, di bawah satu segel, hancurkan abadi dan hancurkan kaisar. Di mata ngeri Tuan Muda Yun, telapak tangan Xiao Yan berubah dengan cepat dengan cara yang menyilaukan dan menyilaukan. Segera, jejak cahaya yang menyilaukan dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Ada 7 segel cahaya yang mempesona secara total, dan Xiao Yan dengan cepat memadukan 7 segel cahaya yang mempesona, 7 segel bergabung, dan segel cahaya yang bahkan lebih terang dari sebelumnya terbentuk di antara telapak tangannya. Segel Kaisar, awalnya hanya memiliki 5 gaya, tetapi dengan kesempurnaan Xiao Yan, segel Kaisar, akhirnya menyelesaikan evolusi pamungkasnya dan menjadi segel abadi penghancur, 7 gaya. Saya melihat segel cahaya di telapak tangan Xiao Yan, meledak dengan cahaya yang sangat kuat, seperti putaran matahari yang bersinar, menyinari dunia. Terhadap latar belakang cahaya terang, seringai muncul di sudut mulut Xiao Yan, dan pada saat berikutnya, sosok Xiao Yan menghilang langsung dari udara. Melihat Xiao Yan menghilang dari udara tipis, wajah Tuan Muda Yun sangat berubah. Tinju kanannya terkepal erat, dan bayangan tinjunya ada di mana-mana, dan gelombang api yang menakutkan melonjak di sekelilingnya, dengan kuat melindunginya di dalamnya. Xiao Yan memegang Seal of Destruction of Immortals di tangannya, membawa kekuatan keabadian-keabadian, dan menghancurkan bagian atas pertahanan Tuan Muda Yun.
Pertahanan di sekitar Tuan Muda Yun langsung runtuh, dan Seal of Destruction of Immortals di tangan Xiao Yan langsung masuk, langsung menempelkannya pada tubuh Tuan Muda Yun. Ledakan energi terdengar dari Tuan Muda Yun, dan punggung Tuan Muda Yun hancur berkeping-keping. Tapi ini tidak membuat Tuan Muda Yun jatuh di tempat. Tuan Muda Yun memiliki wajah muram, wajahnya penuh kebencian. Telapak tangannya terbanting ke belakang, dan kekuatan telapak tangannya yang luar biasa segera bergegas menuju Xiao Yan. Xiao Yan memutuskan untuk membunuh Tuan Muda Yun sepenuhnya. Melihat Tuan Muda Yun datang dengan kasar dengan telapak tangannya yang kuat, dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, pedang para dewa dan iblis di tangannya berubah menjadi pelangi panjang dan menembak ke arah Tuan Muda Yun. Pedang itu seperti pelangi, dan pedang para dewa dan iblis langsung mengenai hati Tuan Muda Yun. Darah di langit, mengambang di langit, Tuan Muda Yun sudah mati sekarang dan tidak bisa mati lagi. Melihat adegan ini, semua orang yang menonton pertempuran sangat terkejut. Tuan Muda Yun cukup kuat, tetapi Xiao Yan benar-benar membunuhnya. Dapat dilihat bahwa kekuatan Xiao Yan bahkan lebih menakutkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Xiao Yan akan membunuh Tuan Muda Yun tanpa ragu-ragu. Anda harus tahu bahwa Tuan Muda Yun adalah murid Dewa Api, dan di belakang Tuan Muda Yun adalah Dewa Api yang kuat untuk mendukungnya. Ketika Xiao Yan membunuh Tuan Muda Yun, dia pasti menyinggung garis keturunan Vulkan, dan garis keturunan Vulkan lebih kuat dari Istana Herles. Pada saat itu, Xiao Yan akan menghadapi Vulkan yang sangat kuat, dan nasib Xiao Yan dan yang lainnya pasti tidak akan jauh lebih baik. Dari sudut pandang mereka, tidak diragukan lagi sangat bodoh bagi Xiao Yan untuk membunuh Tuan Muda Yun dan menjadi musuh Vulkan. Mengabaikan mata heran semua orang, Xiao Yan berjalan lurus ke sisi Tuan Muda Yun. Indra ilahinya menyapu tubuh yang terakhir, dan kemudian mengeluarkan mata reinkarnasi dari senjata Tuan Muda Yun dan memasukkannya ke dalam dunia batinnya. Waktu hampir habis, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, dan bergegas ke pavilion Xingyue. Namun, sebelum dia mendekati pavilion Xingyue, 4 atau 5 makhluk abadi berkerumun dan bertarung dengannya. Di langit, Linger bermain melawan peri tanpa hati, dan Cailin bermain melawan peri Zilan. Kedua medan perang ini diperjuangkan dengan sangat sengit, dan kedua sisi pertempuran saling bertarung. Namun, banyak pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran di langit. Beberapa orang yang bermata tajam telah melihat bahwa di dua pasang medan perang, Very Ruthless dan Cailin berada di atas angin. Linger dan Very Zilan berada di posisi yang kurang menguntungkan. Mereka belum dikalahkan, tapi itu akan menjadi masalah waktu sebelum mereka dikalahkan. Cahaya bulan itu seperti air, dan cahaya bulan yang lembut menutupi seluruh dunia. Di bawah sinar bulan yang kabur, pertempuran kacau terjadi dengan sengit. Pembangkit tenaga listrik dari seluruh Changshengtian masih bergegas ke lembah kasihan dan bergabung dalam pertempuran. Adegan semakin kacau, dan seluruh pertempuran telah memasuki demam. Ketika Xiao Yan dan Cailin menunjukkan kekuatan besar mereka, Yun Yun, Xiao Xiao, Jiu Bai, Meng Yao, Zihan dan kekuatan Xiao Clan lainnya jatuh ke dalam pertempuran yang sulit. Jumlah pembangkit tenaga listrik di lembah Heartless beberapa kali lebih besar daripada jumlah pembangkit tenaga listrik di klan Xiao. Seringkali 4 atau 5 pembangkit tenaga dari Kaisar Dou mengepung pembangkit tenaga listrik dari klan Xiao pada saat yang sama, dan pembangkit tenaga listrik ini dari klan Xiao umumnya memiliki kekuatan Kaisar Dou. Di bawah pengepungan semua orang, pembangkit tenaga Xiao Clan ini tiba-tiba sengsara dan berbahaya. Di langit, Xiao Xiao menjaga Longer dengan ketat, dan bertarung sengit dengan 4 atau 5 orang kuat Dou. Dia benar-benar memenuhi janjinya. Di awal pertempuran, dia membiarkan Longer mengikutinya dengan cermat. Di bawah perlindungan penuhnya, Longer tidak dirugikan sedikitpun. Namun, dia harus melindungi Longer saat bertarung melawan 4 atau 5 Dou. Situasinya sangat berbahaya. Pada saat ini, dadanya sudah berlumuran darah, dan napasnya berangsur-angsur layu. "Kakak, aku tidak akan menyeretmu ke bawah. Aku akan menyelamatkan ibuku." Longer tiba-tiba berbisik di telinga Xiao Xiao, dan kemudian tubuhnya bergetar, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba bergegas keluar dari 4 pengepungan 5 pembangkit tenaga listrik Dou bergegas ke arah pavilion Xingyu. Melihat situasi ini, Xiao Xiao sedikit terkejut, merasa sedikit terkejut, bahkan baginya, tidak mudah untuk tiba-tiba dikelilingi oleh 4 atau 5 Dou. Tetapi Longer dapat bergegas keluar dengan mudah, yang membuatnya merasa sedikit tidak bisa dipahami. Ledakan, ketika Xiao Xiao terganggu, bersama dengan suara keras, pukulan tajam musuh segera menghantam tubuhnya. Tubuh Xiao Xiao bergetar, dan sedikit darah keluar dari sudut mulutnya. Di bawah serangan musuh yang gila, dia secara bertahap tidak dapat mendukungnya. Ada terlalu banyak musuh, dan ada musuh di mana-mana. Selain itu, masih banyak orang kuat yang terus-menerus bergabung dengan barisan pertempuran. Meskipun banyak orang kuat di klan Xiao telah membunuh beberapa musuh,
tampaknya musuh tidak akan pernah terbunuh. Melihat musuh yang luar biasa, banyak orang kuat di klan Xiao merasa kulit kepala mereka tergelitik. Yunyun, Jiu Bai, Meng Yao, Zihan dan lain-lain, di bawah serangan terus-menerus dan pembunuhan musuh yang luar biasa, mungkin menderita beberapa luka. Dalam pembantaian tanpa akhir seperti itu, semua orang merasa bahwa kekuatan di tubuh mereka dengan cepat menipis, dan situasinya semakin buruk. Perang itu kejam. Dalam pertempuran yang menghancurkan dunia ini, pembangkit tenaga listrik di kedua belah pihak terbunuh dan terluka berkali-kali. Seluruh lembah tanpa hati telah sepenuhnya menjadi medan perang untuk membunuh. Udara dipenuhi dengan bau darah dan pembunuhan. Darah kabut terus memenuhi udara. Tanah juga menjadi berdarah. Darah merah telah mengalir ke sungai, dan mayat-mayat yang dimutilasi telah menumpuk di perbukitan. Seluruh lembah Herles penuh dengan lubang dan jurang yang telah hancur total. Lubang besar terbentuk di tanah, dan celah ruang besar muncul di kehampaan. Pada saat ini, wajah Xiao Xiao memerah dan dia kehabisan napas. Pertarungan intensitas tinggi jangka panjang menyebabkan kekuatan tubuhnya dengan cepat terkuras, dan dia merasa bahwa dia mendekati batasnya. Dengan kekuatannya sendiri, dia telah membunuh lebih dari selusin Doudi biasa. Rekor seperti itu sudah cukup untuk membuatnya bangga. Tetapi setiap kali dia membunuh Doudi lain akan segera menebusnya. Dengan cara ini, Xiao Xiao terjebak dalam pertempuran roda yang tidak pernah berakhir. Bang, Xiao Xiao sekali lagi ditinju oleh musuh, dan Xiao Xiao, yang mendekati akhir kekuatannya, segera menyemburkan seteguk darah. Kedua pembangkit tenaga Heartless Valley bergegas maju satu persatu dan meraih lengannya masing-masing. Xiao Xiao terkejut, tetapi dia berjuang keras tetapi tidak bisa membebaskan diri. Pada saat ini, Xiao Xiao tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Pencuri jahat, lepaskan kakak perempuanku. Suara kekanak-kanakan terdengar, dan segera dua lampu kuat menyala. Cahaya naga melingkar yang dipancarkan oleh naga melingkar menghantam dua Doudi yang menangkap Xiao Xiao. Kedua Doudi langsung hancur, berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Ketika tubuhnya mendapatkan kembali kebebasannya, Xiao Xiao melirik Longer dengan heran. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa memahami Longer lebih dan lebih. Meskipun Longer baru berusia 8 tahun, kemampuannya dalam pertempuran bahkan lebih rendah darinya. Longer memberi Xiao Xiao senyum nakal di kejauhan, lalu berbalik dan berlari ke arah pavilion Xingyu. Xiao Xiao perlahan menggelengkan kepalanya dan menarik pandangannya kembali ke medan perang di sekitarnya lagi. Ada 10 pria kuat Doudi di sekelilingnya, membentuk sebuah pengepungan besar, mengelilinginya di tengah. Ada sedikit kepahitan di mulut Xiao Xiao, sekarang dia bahkan tidak bisa mengalahkan Doudi, apalagi 10 Doudi. Matanya perlahan menyapu medan perang. Yunyun, Jiu Bai dan yang lainnya juga dikepung oleh banyak pria kuat, dan situasi mereka dalam bahaya genting. Kepahitan di sudut mulut Xiao Xiao terus meluas, dan dia berpikir dalam hati, apakah kita akan dimakamkan di sini kali ini? Apa yang terjadi? Tiba-tiba, ekspresi Xiao Xiao berubah, dan dia berkata pada dirinya sendiri dengan kaget, karena dia tiba-tiba merasa ada kekuatan dahsyat yang sepertinya bukan miliknya, tiba-tiba merasuki tubuhnya. Xiao Xiao melihat ke kejauhan dan melihat Xiao Yan, yang terjerat oleh 4 kaisar abadi yang kuat. Cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari dahinya, dan cahaya kemasan yang menyilaukan melesat ke segala arah, menyilaukan. Sebuah pola klan yang kompleks dan misterius perlahan muncul di dahi Xiao Yan. Dengan munculnya pola klan misterius, kekuatan tempur Xiao Yan melonjak secara eksponensial, tekanan darah yang tak terlukiskan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Pola klan Protos penciptaan, wow, ternyata itu adalah pola klan ras dewa penciptaan. Apakah penciptaan Protos, yang menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya muncul? Melihat pola klan misterius di dahi Xiao Yan, beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat monster tua semuanya sangat terkejut dan berteriak terlepas dari identitas mereka. Dan mendengar teriakan orang-orang itu, yang lain juga berteriak kaget, dan wajah semua orang penuh kejutan. Banyak orang mungkin tidak tahu pola klan Protos penciptaan, tetapi banyak orang dari Protos penciptaan seperti Guntur. Ketika pola klan penciptaan di dahi Xiao Yan muncul, Xiao Xiao dan Longer juga dipenuhi dengan tekanan darah yang kuat. Pada saat pola klan ras dewa penciptaan muncul, mereka berdua jelas merasakan bahwa kekuatan kuat yang tak ada habisnya melonjak di tubuh mereka. Dalam sekejap, itu memenuhi semua bagian tubuh. Pada saat ini, karena hubungan dengan garis keturunan Xiao Yan, garis keturunan ras dewa penciptaan di Xiao Xiao dan Longer akhirnya terbangun. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.